Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Langit masih segelap arang ketika Anindita membuka matanya. Jam digital di atas nakas menunjukkan pukul 4 pagi, waktu yang sama setiap harinya selama 5 tahun terakhir ia menyandang status sebagai istri dari Bayu Pratama. Tanpa suara, ia menyibakkan selimut tebal yang membungkus tubuhnya, berhati-hati agar tidak mengusik tidur lelap suaminya. Bayu paling tidak suka tidurnya terganggu. Sebuah pelajaran yang Nindi hafal di luar kepala. Udara dingin yang menusuk kulit ia abaikan, kakinya melangkah tanpa alas di atas lantai keramik yang beku menuju dapur. Inilah dunianya, sebuah panggung pengabdian tanpa penonton yang dimulai jauh sebelum matahari terbit. Tangannya bergerak dengan lincah dan teratur, sebuah rutinitas yang sudah mendarah daging. Ia mengeluarkan beras dari wadahnya, mencucinya hingga bersih, lalu memasukkannya ke dalam penanak nasi. Sambil menunggu nasi matang, ia menyiapkan bahan-bahan untuk sarapan. Pagi ini, menunya adalah nasi goreng spesial dengan telur mata sapi dan irisan sosis untuk Bayu, serta bubur sumsum lembut dengan kuah gula merah terpisah untuk ibu mertuanya, Ibu Ratna, yang sering mengeluh giginya ngilu jika menyantap makanan keras. Semua detail kecil itu ia perhatikan. Tingkat kemanisan kuah gula merah, tingkat kematangan telur, bahkan potongan sosis yang harus seragam. Kesempurnaan adalah standarnya, sebuah cara untuk membuktikan nilainya di rumah yang terasa semakin asing ini. Pukul 5:30, aroma harum masakan mulai menguar dari dapur. Nindi telah selesai menyiapkan semuanya di atas meja makan. Ia kemudian bergegas membangunkan Bayu, membawakan segelas air hangat seperti biasa. Bayu hanya bergumam, menarik selimutnya lebih tinggi. Nindi harus memanggilnya 3 kali sebelum suaminya itu akhirnya bangkit dengan wajah kusut. Sementara itu, Ibu Ratna sudah duduk manis di meja makan. Matanya yang tajam langsung menginspeksi hidangan yang tersaji. "Nindi, kuah gulanya ini jangan-jangan kamu pakai pemanis buatan lagi?" tanyanya dengan nada selidik, bahkan sebelum mencicipi buburnya. "Tidak, Bu. Ini murni dari gula aren asli, Nindi beli di pasar langganan kemarin," jawab Nindi dengan sabar, senyum tipis terpasang di bibirnya. Senyum yang terasa seperti topeng. "Oh, baguslah. Tapi sepertinya buburnya sedikit terlalu encer hari ini," lanjut Ibu Ratna sambil mengaduk-aduk bubur di mangkuknya dengan ekspresi kurang puas. Nindi hanya diam, menarik napas dalam-dalam. Selalu ada saja yang salah. Jika tidak terlalu encer, maka terlalu kental. Jika tidak terlalu manis, maka kurang manis. Ia sudah terbiasa. Bayu akhirnya turun dan duduk di kursinya. Matanya langsung tertuju pada layar ponsel, bukan pada istrinya yang berdiri di samping meja. Ia menyantap nasi gorengnya dengan cepat, tanpa sepatah kata pujian atau bahkan sekadar ucapan terima kasih. Bagi Bayu, semua yang Nindi lakukan adalah sebuah kewajiban yang tidak perlu diapresiasi. Selesai makan, ia langsung bangkit, menyambar tas kerjanya, dan pergi setelah mencium punggung tangan ibunya. Nindi hanya mendapat anggukan sekilas. Pintu depan tertutup, meninggalkan keheningan yang menyesakkan. Setelah membersihkan meja makan dan mencuci semua piring kotor, Nindi memulai ritual bersih-bersihnya. Mengepel lantai, mengelap debu, hingga membersihkan kamar mandi. Siang itu, saat sedang merapikan ruang kerja Bayu yang jarang disentuh, sebuah getaran samar menarik perhatiannya. Suara itu berasal dari dalam tas laptop tua milik Bayu yang tersimpan di rak paling bawah, tas yang sudah setahun lebih tidak pernah dipakai. Rasa penasaran mengalahkan keraguannya. Untuk apa Bayu menyimpan ponsel yang masih aktif di dalam tas tua? Dengan tangan sedikit gemetar, Nindi membuka resleting tas itu. Benar saja, ada sebuah ponsel pintar berwarna hitam yang tampak masih baru. Ini bukan ponsel utama Bayu. Jantung Nindi mulai berdebar tak karuan. Sebuah firasat buruk merayap di benaknya. Ia menekan tombol daya dan layar ponsel itu menyala, menampilkan permintaan kata sandi. Jari-jarinya terasa dingin saat mencoba beberapa kombinasi angka. Ulang tahun Bayu, gagal. Ulang tahunnya, gagal. Tanggal pernikahan mereka. Seketika, layar ponsel itu terbuka. Ironis sekali, Bayu menggunakan tanggal keramat mereka untuk menyembunyikan pengkhianatannya. Hal pertama yang menyambutnya adalah foto latar belakang layar. Foto Bayu yang sedang tersenyum lebar, merangkul seorang wanita yang Nindi kenal. Rina, rekan kerja Bayu yang sering diceritakan sebagai gadis polos, yatim piatu, dan butuh banyak bantuan. Di foto itu, mereka tampak begitu bahagia di sebuah pantai dengan latar matahari terbenam. Bukan seperti rekan kerja, melainkan sepasang kekasih. Dunia Nindi seakan berhenti berputar.
Napasnya tercekat di tenggorokan. Ia membuka galeri foto dan menemukan puluhan foto lain yang lebih mesra. Foto makan malam romantis, foto di dalam mobil, bahkan foto mereka di sebuah kamar hotel. Tangannya gemetar hebat saat membuka aplikasi pesan. Di sana, percakapan antara Bayu dan Rina dipenuhi dengan panggilan sayang seperti Papa Mama, janji-janji manis untuk masa depan, dan keluhan-keluhan Bayu tentang istrinya yang ia sebut wanita membosankan. Setiap kata terasa seperti belati yang menusuk jantungnya. Yang paling menyakitkan adalah saat ia membuka riwayat transaksi perbankan. Ia melihat puluhan juta rupiah telah ditransfer ke rekening Rina dengan keterangan, uang belanja mama, atau hadiah buat sayang. Uang yang seharusnya menjadi nafkah untuk keluarganya, dialirkan ke kantong wanita lain. Nindi terduduk lemas di lantai, ponsel itu terlepas dari genggamannya. Kepalanya pusing, perutnya mual. 5 tahun pengabdiannya, kesabarannya, semua pengorbanannya, ternyata hanya dianggap lelucon. Ia merasa begitu bodoh, begitu naif. Ia menangis tanpa suara, air matanya mengalir deras membasahi pipi, membawa serta semua harapan dan cintanya yang telah hancur berkeping-keping. Sore itu, ia tidak melanjutkan pekerjaannya. Ia hanya duduk termenung di ruang kerja itu, memeluk lututnya, membiarkan rasa sakit menggerogoti jiwanya hingga mati rasa. Malam harinya, Nindi memasak makan malam seperti biasa. Tangannya bergerak seperti robot, pikirannya kosong. Ia menata makanan di meja dengan presisi yang sama, namun kali ini ada beban berat yang menekan dadanya. Ia menunggu Bayu pulang dengan jantung yang berdebar kencang. Ia harus mendapatkan penjelasan. Ia berhak tahu mengapa ia diperlakukan seperti ini. Ketika Bayu masuk ruang makan, Nindi menatapnya dengan tatapan yang belum pernah suaminya lihat sebelumnya. Tatapan yang kosong namun menusuk. Setelah mereka selesai makan dalam keheningan yang mencekam, Nindi meletakkan ponsel kedua itu di tengah meja makan. Benda hitam itu tergeletak di sana, menjadi saksi bisu sebuah pengkhianatan. Bayu, aku perlu penjelasan, ucap Nindi dengan suara yang anehnya terdengar sangat tenang, meskipun hatinya bergemuruh seperti badai. Bayu tertegun melihat ponsel itu. Wajahnya berubah dari bingung menjadi panik, lalu dengan cepat berubah menjadi merah padam karena marah. Ia tidak mencoba mengelak. Ia justru menyerang. Dari mana kamu dapat ini? Lancang sekali kamu menggeledah barang-barang pribadiku. Kamu tidak percaya lagi padaku sebagai suami? Bentaknya, suaranya menggema di ruangan yang sunyi. Kepercayaan itu yang sudah kamu hancurkan, Mas. Bukan aku, balas Nindi, suaranya mulai bergetar. Setelah semua yang aku lihat di ponsel ini, masih pantaskah kamu bicara tentang kepercayaan? Amarah Bayu meledak. Ia memukul meja dengan keras, membuat piring-piring bergetak. Jadi sekarang kamu mau menyalahkanku? Kamu pikir aku betah hidup dengan istri sepertimu? Kamu itu dingin, kaku, membosankan. Kamu tidak pernah bisa mengerti aku, teriaknya. Keributan itu semakin menjadi, suara mereka saling meninggi, memecah keheningan malam dan membuka babak baru yang paling menyakitkan dalam hidup Anindita. Suara bentakan Bayu yang memekakan telinga disusul oleh suara pintu kamar yang terbuka dengan kasar. Ibu Ratna muncul dengan wajah tertekuk dan daster tidurnya. Matanya yang tajam langsung menyorot Nindi, seolah secara otomatis menempatkan menantunya itu di kursi terdakwa bahkan sebelum ia tahu apa yang terjadi. Ada apa ini ribut-ribut malam begini? Kalian tidak punya sopan santun? Membuat malu tetangga saja, semprotnya dengan suara melengking. Bayu, melihat ibunya datang, seakan mendapatkan bala bantuan. Ia langsung memasang wajah terzalimi, menunjuk Nindi dengan dramatis. Ibu lihat sendiri kelakuan istriku ini. Dia menggeledah tasku, Bu. Dia menuduh Bayu selingkuh dan berbuat yang tidak-tidak. Dia sudah tidak punya rasa hormat lagi sama suaminya. Adunya, memutarbalikkan fakta seolah dialah korbannya. Nindi menatap suaminya dengan nanar, tidak percaya Bayu bisa berbohong begitu lancar di hadapan ibunya sendiri. Dengan tangan gemetar, ia meraih ponsel hitam itu dan menyodorkannya pada ibu mertuanya. Nindi punya buktinya, Bu. Tolong ibu lihat sendiri. Ini bukan tuduhan kosong, lirihnya, berharap setidaknya ibu mertuanya mau melihat kebenaran dan bersikap adil. Ibu Ratna melirik ponsel di tangan Nindi dengan tatapan jijik. Ia bahkan tidak menyentuhnya, apalagi melihat isinya dengan saksama. Ia hanya melirik sekilas foto Rina di layar, lalu mendengus meremehkan. Halah, foto seperti ini bisa saja editan. Kamu ini ada-ada saja, Nindi. Kamu mau memfitnah anakku sendiri? Kurang bersyukur apa kamu punya suami seperti Bayu? Dia kerja keras banting tulang untuk menghidupimu, dan ini balasanmu.
Setiap kata yang keluar dari mulut Ibu Ratna terasa seperti tamparan bagi Nindi. Ia mencoba menjelaskan, tapi ini bukan cuma foto, Bu. Ada percakapan mereka, ada bukti transfer uang. Cukup, potong Ibu Ratna dengan keras. Ibu tidak mau dengar. Kamu ini pasti cemburu karena Rina. Ibu kenal anak itu, dia gadis baik-baik, sopan, dan tahu diri. Tidak seperti kamu. Wajar saja kalau Bayu simpati dan menolongnya. Dia itu sebatang kara, tidak punya siapa-siapa. Kamu yang hidupnya enak malah punya hati sebusuk ini. Dinding pertahanan Nindi mulai runtuh. Ia tidak menyangka akan diserang dari dua arah seperti ini. Bayu dan ibunya kini menjadi satu tim yang solid, dan ia adalah musuh bersama mereka. Bayu, merasa semakin di atas angin karena pembelaan ibunya, ikut menambahkan minyak ke dalam api. Benar kata ibu, kamu tidak pernah bisa jadi teman bicara yang menyenangkan. Setiap kali aku pulang kerja, wajahmu selalu masam. Rumah ini terasa seperti kuburan karena kamu terlalu pendiam. Apa salahnya aku mencari sedikit keceriaan di luar? Rina bisa membuatku tertawa, dia mengerti aku, dia menghargaiku, seru Bayu. Kalimat itu adalah pukulan telak yang meremukkan sisa-sisa hati Nindi. Jadi, semua pengabdiannya di rumah, usahanya menjaga rumah tetap bersih dan nyaman, masakannya yang selalu ia siapkan dengan cinta, semua itu tidak ada artinya? Semua itu kalah oleh seorang wanita yang bisa membuat suaminya tertawa? Air mata yang sedari tadi ia tahan akhirnya tumpah ruah. Ia menangis bukan karena sedih, tapi karena merasa begitu lelah dan kalah. Di tengah suasana tegang itu, seolah semua adalah bagian dari sebuah skenario yang telah diatur. Ponsel Bayu berdering. Nama, Rina, tertera di layar. Dengan sengaja, Bayu mengaktifkan mode pengeras suara. Terdengar suara Rina yang manja dan khawatir. Papa, kok belum kasih kabar? Mama khawatir. Apa di rumah ada masalah? Hati Nindi mencelos mendengar panggilan, Papa Mama, itu diucapkan dengan begitu gamblang. Bayu melirik Nindi dengan tatapan mengejek sebelum menjawab. Iya, Ma. Ada sedikit masalah. Si Ratu S di rumah ini sedang mengamuk. Ibu Ratna yang mendengar itu justru tersenyum tipis, seolah menyetujui panggilan mengejek untuk menantunya sendiri. Beberapa saat kemudian, Rina benar-benar datang ke rumah. Bayu pasti sudah memberitahunya untuk datang. Wanita itu datang dengan penampilan yang dibuat sepucat dan semengenaskan mungkin. Matanya merah seolah habis menangis semalaman. Tanpa alas kaki, ia masuk dan langsung bersimpuh di kaki Ibu Ratna, mengabaikan keberadaan Nindi sepenuhnya. Ibu, maafkan Rina. Tolong jangan salahkan Mas Bayu. Ini semua salah Rina, isaknya dengan suara yang dibuat-buat agar terdengar pilu. Rina tidak bermaksud mengganggu rumah tangga ibu dan Mas Bayu. Tapi Rina benar-benar tidak punya siapa-siapa lagi di dunia ini. Kemarin adik Rina di kampung butuh biaya operasi, dan hanya Mas Bayu yang mau menolong Rina. Rina janji akan mencicil utang Rina, Bu. Wanita itu mulai merangkai cerita sedihnya dengan sangat meyakinkan. Ia bercerita tentang ayahnya yang sudah meninggal, ibunya yang sakit-sakitan, dan adiknya yang butuh pertolongan. Sebuah kisah klasik yang dirancang untuk menarik simpati. Dan itu berhasil. Ibu Ratna, yang hatinya sekeras batu pada Nindi, langsung luluh. Ia mengangkat tubuh Rina dan memeluknya dengan erat. Sudah, Nak, jangan menangis. Kamu tidak salah, kamu anak baik. Ibu tahu itu, ucap Ibu Ratna sambil mengelus-elus punggung Rina dengan penuh kasih sayang. Ia kemudian menoleh dan menatap Nindi dengan tatapan penuh amarah. Dengar itu, Nindi, kamu dengar sendiri betapa mulianya hati suamimu. Dia menolong orang yang kesusahan. Sementara kamu, sebagai istrinya, malah menuduhnya yang bukan-bukan. Di mana hatimu? Nindi hanya bisa berdiri mematung, menatap pemandangan surreal di hadapannya. Suaminya, ibu mertuanya, dan wanita selingkuhan suaminya, kini berpelukan membentuk aliansi yang kokoh. Sementara ia, sang istri sah, berdiri sendirian di sudut ruangan, dicap sebagai penjahat berhati busuk. Ia melihat Rina yang berada dalam pelukan Ibu Ratna, diam-diam menyunggingkan senyum kemenangan yang sangat tipis ke arahnya. Senyum yang hanya bisa dilihat oleh Nindi. Saat itu, Nindi sadar bahwa semuanya telah berakhir. Tidak ada lagi yang bisa ia perjuangkan di rumah ini. Tidak ada lagi keadilan untuknya. Ia telah kalah telak. Rasa sakitnya sudah berubah menjadi kekosongan yang dingin. Ia tidak lagi ingin berdebat, tidak lagi ingin menangis. Ia hanya ingin pergi dari panggung sandiwara yang memuakkan itu. Aliansi mereka telah terbentuk, dan di sana, tidak ada lagi tempat untuknya. Anindita berdiri kaku di sudut ruang makan,
menjadi penonton bisu dalam drama absurd yang dimainkan oleh orang-orang terdekatnya. Suaminya, ibu mertuanya, dan wanita simpanan suaminya kini telah membentuk sebuah lingkaran kehangatan yang eksklusif, di mana ia adalah orang luar. Ibu Ratna mengelus-elus rambut Rina dengan penuh kelembutan, seolah Rina adalah putri kandungnya yang telah lama hilang. Ia bahkan menyuruh Rina duduk di kursi makan yang biasanya Nindi duduki, lalu bergegas ke dapur untuk membuatkannya segelas teh hangat. Pemandangan itu begitu ironis. Selama 5 tahun Nindi melayani di rumah itu, belum pernah sekalipun Ibu Ratna membuatkannya segelas air. Bayu duduk di samping Rina, tangannya menggenggam jemari wanita itu dengan erat, memberikan tatapan menenangkan seolah Rina adalah korban utama dalam insiden ini. Tidak ada satupun dari mereka yang melirik ke arah Nindi. Keberadaannya benar-benar diabaikan, seolah ia hanyalah perabot tak bernyawa di sudut ruangan. Rasa sakit di hati Nindi perlahan-lahan berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih dingin, lebih tajam, dan lebih jernih. Ia tidak lagi merasa perlu untuk membela diri atau mencari keadilan dari mereka. Semuanya sudah sangat jelas. Di sini, kebenaran ditentukan oleh siapa yang paling pandai bersandiwara. Setelah memberikan teh hangat kepada Rina, Ibu Ratna akhirnya mengalihkan perhatiannya pada Nindi. Wajahnya yang tadi penuh kasih sayang kini kembali mengeras seperti batu. Nah, Nindi, sekarang kamu sudah lihat dan dengar semuanya, kan? Kamu sudah salah paham besar. Seharusnya kamu malu pada dirimu sendiri. Sekarang, cepat minta maaf sama suamimu, dan juga sama Rina. Kasihan dia, datang ke sini jauh-jauh malah kamu buat takut. Perintahnya dengan nada otoriter. Nindi hanya diam, tatapannya kosong. Meminta maaf? Untuk apa? Karena telah membongkar sebuah perselingkuhan? Permintaan itu begitu tidak masuk akal hingga Nindi bahkan tidak tahu harus merespons bagaimana. Melihat Nindi yang hanya diam membisu, Bayu menjadi tidak sabar. Ia merasa Nindi telah merusak momen heroiknya di depan Rina. Bukan hanya minta maaf. Sela Bayu dengan suara meninggi. Kamu harus berubah, Nindi. Kamu harus bisa menerima kehadiran Rina dalam hidupku. Dia sedang dalam kesusahan, dia butuh bantuanku, butuh perlindungan dari kita. Aku tidak mungkin meninggalkannya dalam kondisi seperti itu. Itu bukan sifatku. Perlindungan dari kita? Nindi akhirnya bersuara, mengulang kata-kata Bayu dengan nada tak percaya. Sebuah tawa kering yang getir lolos dari bibirnya. Jadi maksudmu, aku harus menerima wanita ini tinggal di antara kita? Begitu? Aku harus merelakan suamiku sendiri melindunginya, menafkahinya, sementara aku sebagai istri hanya diam dan tersenyum. Bayu menatapnya dengan tajam, amarahnya kembali tersulut oleh perlawanan Nindi. Kenapa tidak? Jika hatimu cukup lapang, seharusnya itu bukan masalah. Ini adalah bukti bahwa aku pria yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab pada wanita lain, tapi tidak pada istrimu sendiri, desis Nindi pelan. Cukup, bentak Bayu sambil menggebrak meja sekali lagi. Rina yang di sebelahnya sedikit tersentak. Sebuah akting ketakutan yang sempurna. Aku sudah muak dengan semua ini. Aku tidak mau berdebat lagi. Pilihannya sekarang hanya ada 2 untukmu, Nindi. Pertama, kamu terima Rina, belajar untuk berdamai dengan keadaan, dan kita lanjutkan pernikahan ini. Atau pilihan kedua, kamu angkat kaki dari rumah ini sekarang juga. Aku sudah lelah dengan semua drama dan sikap dinginmu yang membosankan itu. Ultimatum itu terucap dengan begitu jelas dan kejam. Hening sejenak. Nindi menatap dalam-dalam wajah pria yang telah ia layani selama 5 tahun. Wajah yang dulu ia cintai, kini terlihat begitu asing dan mengerikan. Ia kemudian memindahkan pandangannya ke Ibu Ratna, yang mengangguk setuju dengan ultimatum putranya. Terakhir, ia menatap Rina, yang menunduk sambil menyembunyikan senyum kemenangan di wajahnya. Saat itulah Nindi menemukan kekuatannya kembali. Kekuatan yang lahir dari kehancuran total. Bukan lagi tangisan yang keluar, melainkan sebuah ketenangan yang menakutkan. Ia menegakkan punggungnya, mengangkat dagunya sedikit, dan menatap lurus ke mata Bayu. Aku sudah mengabdi di rumah ini selama 5 tahun, Mas. Mulainya, suaranya terdengar stabil dan jernih, mengejutkan mereka semua. Setiap pagi aku bangun sebelum matahari terbit untuk melayanimu dan ibumu. Aku sudah menelan semua sindiran, semua perlakuan dingin, dan semua sikap acuh tak acuhmu. Aku pikir, semua itu adalah bagian dari ujian dalam sebuah pernikahan. Aku pikir kesabaranku akan dihargai suatu saat nanti. Ia berhenti sejenak, mengambil napas. Tapi aku salah. Ternyata kesabaranku hanya membuat kalian semakin berani menginjak-injakku. Malam ini, aku belajar satu hal. Harga diriku sebagai seorang wanita, sebagai seorang istri,
Tidak serendah itu hingga aku harus rela berbagi suami dengan wanita lain. Apalagi wanita yang telah bersekongkol untuk menghancurkanku. Terima kasih atas pilihan yang kamu berikan. Itu sangat memudahkanku. Nindi menatap Rina dengan tatapan yang membuat wanita itu sedikit bergidik. Dan untukmu, selamat. Kamu berhasil mendapatkan apa yang kamu mau. Tanpa menunggu jawaban, Nindi berbalik badan dan melangkah dengan mantap menuju kamarnya. Bayu, Ibu Ratna, dan Rina terdiam, terkejut oleh ketegasan Nindi yang tidak mereka duga. Mereka mengira Nindi akan menangis, memohon, dan akhirnya menerima pilihan pertama. Tapi mereka salah besar. Di dalam kamar yang terasa menyesakan, Nindi membuka lemari pakaian. Aroma parfum Bayu yang menempel di beberapa baju membuatnya mual. Ia tidak ingin membawa apapun yang bisa mengingatkannya pada kehidupan di rumah ini. Dengan cepat, ia mengeluarkan sebuah koper kecil dari bawah ranjang. Ia hanya memasukkan beberapa setel pakaian sederhana miliknya, pakaian dalam, dan beberapa dokumen penting seperti KTP, ijazah, dan buku nikah. Terakhir, ia mengambil satu-satunya benda berharga miliknya di kamar itu, sebuah bingkai foto kecil berisi potret kedua orang tuanya yang sudah tiada. Ia memeluk bingkai itu sejenak, seolah mencari kekuatan. Cincin kawin yang melingkar di jari manisnya, ia lepas dan letakkan begitu saja di atas meja rias. 15 menit kemudian, ia keluar dari kamar sambil menarik koper kecilnya. Pemandangan di ruang tengah masih sama. Ketiga orang itu masih duduk di sana, menunggunya seolah sedang menonton sebuah pertunjukan. Melihat Nindi yang benar-benar siap pergi, Ibu Ratna tidak bisa menahan diri untuk tidak melontarkan ejekan terakhirnya. Oh, jadi benar-benar mau pergi? Cuma bawa satu koper kecil itu? Memangnya kamu punya tempat tujuan? Jangan harap setelah jadi gembel di luar sana, kamu bisa kembali merengek-rengek minta diterima lagi di sini ya, cibirnya dengan senyum sinis. Bayu menambahkan dengan nada dingin yang menusuk. Pintu rumah ini sudah tertutup untukmu selamanya, Nindi. Anggap saja kita tidak pernah saling kenal. Nindi tidak menanggapi. Ia terus melangkah melewati mereka, menuju pintu depan. Tangannya sudah memegang gagang pintu ketika ia berhenti sejenak, tanpa menoleh ke belakang. Satu hal yang perlu kalian tahu, ucapnya dengan suara datar. Kalian akan menyesali hari ini. Bukan aku yang akan merengek, tapi kalian. Setelah mengucapkan kalimat itu, ia membuka pintu dan melangkah keluar ke dalam kegelapan malam. Pintu di belakangnya langsung ditutup dengan keras oleh Bayu. Suara bantingan pintu itu terdengar seperti vonis akhir. Sebuah penutup yang menyakitkan untuk babak kehidupannya yang penuh pengabdian sia-sia. Udara malam yang dingin langsung menyergap tubuh Anindita begitu ia melangkahkan kakinya keluar dari gerbang. Kontras dengan suasana panas dan penuh intrik yang baru saja ia tinggalkan di dalam rumah. Ia berdiri sejenak di tepi jalan yang sepi, menarik napas dalam-dalam, mencoba mengisi paru-parunya dengan kebebasan baru yang terasa aneh dan sedikit menakutkan. Lampu jalan di ujung gang memancarkan cahaya kuning redup, menciptakan bayangan panjang dari tubuhnya yang berdiri sendirian di samping sebuah koper kecil. Di tangannya, sebuah ponsel yang modelnya sudah agak ketinggalan zaman tergenggam erat. Ia baru saja mengirim satu pesan singkat ke satu-satunya nomor yang ia tuju, "Aku sudah di luar, Kak." Ia tidak punya rencana pasti. Yang ia tahu, ia tidak akan pernah kembali ke rumah itu. Setiap langkah menjauh dari gerbang terasa seperti melepaskan sebuah beban berat yang telah ia pikul selama bertahun-tahun. Ia berjalan pelan menuju jalan utama, suara roda kopernya yang berderit memecah keheningan malam. Ia tidak menoleh ke belakang, tapi ia tahu persis, dari balik jendela ruang tamu, 3 pasang mata sedang mengawasinya dengan penuh kemenangan. Di teras rumah, Bayu berdiri dengan tangan bersedekap, wajahnya mengeras penuh kepuasan. Rina bergelayut manja di lengannya, menyandarkan kepalanya di bahu Bayu dengan ekspresi lega. Ibu Ratna berdiri di samping mereka, bibirnya menyunggingkan senyum sinis yang tak bisa disembunyikan. Mereka bertiga seperti pemenang yang sedang menyaksikan musuh mereka berjalan gontai menuju kekalahan. Baguslah, parasit itu akhirnya pergi juga, desis Ibu Ratna. Mulai besok, rumah ini akan terasa lebih damai dan sejuk tanpa kehadirannya. Dia pikir dia siapa bisa mengancam kita akan menyesal? Sungguh tidak tahu diri, timpal Bayu sambil tertawa meremehkan. Paling-paling besok pagi dia sudah menangis di depan gerbang, memohon untuk masuk lagi. Aku tidak akan pernah membukakan pintu untuknya. Kasihan ya, Mas. Malam-malam begini sendirian, tidak punya tujuan. Apa dia tidak punya keluarga? Tanya Rina dengan nada yang dibuat seolah-olah bersimpati, padahal matanya berbinar penuh kemenangan. Pertanyaannya adalah sebuah sindiran telak. Karena selama ini Nindi memang tidak pernah sekalipun membicarakan keluarganya.
Mereka semua berasumsi Nindi berasal dari keluarga miskin di desa terpencil. Mereka terus mengawasinya, menunggu untuk melihat apa yang akan dilakukan oleh wanita yang baru saja mereka usir itu. Apakah ia akan duduk menangis di pinggir jalan? Atau berjalan tanpa tujuan ke arah terminal bus? Setiap detik penantian terasa seperti hiburan yang memuaskan ego mereka. Nindi telah sampai di ujung jalan komplek perumahan, tepat di bawah tiang lampu jalan. Ia berhenti di sana, berdiri dengan punggung tegap, menatap lurus ke depan seolah sedang menunggu sesuatu. Dari kejauhan, sikapnya yang tenang itu sedikit mengusik Bayu. Seharusnya Nindi terlihat bingung dan putus asa, bukan setenang itu. Tiba-tiba, dari tikungan jalan utama, seberkas cahaya lampu yang sangat terang menyorot ke arah mereka. Cahaya itu berasal dari sepasang lampu depan mobil yang modern dan tajam. Sebuah mobil besar berwarna hitam metalik meluncur dengan anggun dan nyaris tanpa suara. Sangat kontras dengan mobil-mobil sederhana yang biasa berlalu lalang di lingkungan mereka. Mobil itu adalah sebuah Toyota Alphard Velfire tipe terbaru. Sebuah kendaraan yang harganya bisa membeli 3 rumah seperti yang ditinggali Bayu. Kilau catnya yang sempurna memantulkan cahaya lampu jalan, membuatnya tampak seperti bongkahan obsidian yang dipoles. Mobil mewah itu melambat, lalu berhenti dengan presisi sempurna tepat di samping Anindita. Seketika, senyum di wajah Bayu, Rina, dan Ibu Ratna membeku. Mereka saling pandang dengan tatapan bingung. Siapa pemilik mobil itu? Apa mungkin salah alamat? Sebelum mereka sempat memproses kebingungan mereka, pintu geser elektrik di sisi penumpang belakang terbuka dengan mulus. Namun bukan itu yang membuat mereka terperangah. Pintu depan di sisi penumpang dan sisi pengemudi terbuka hampir bersamaan. 2 orang pria berpostur tinggi tegap dengan setelan jas hitam yang pas di badan melompat keluar. Gerakan mereka cepat, efisien, dan penuh kewaspadaan. Mereka memindai lingkungan sekitar dengan tatapan tajam, persis seperti pengawal profesional yang sering terlihat di film-film. Salah satu pria itu mendekati Nindi dan dengan sigap mengambil alih koper kecil dari tangannya. Mengangkatnya dengan mudah seolah koper itu tidak ada bobotnya sama sekali, lalu memasukkannya ke dalam bagasi. Sementara itu, pria satunya lagi melangkah keluar dari kursi pengemudi. Ia membuka sebuah payung hitam lebar dan memayungi Nindi. Sebuah gestur penghormatan yang berlebihan mengingat malam itu tidak hujan sama sekali. Jantung Bayu mulai berdebar kencang. Ibu Ratna menutup mulutnya dengan tangan, matanya membelalak lebar. Rina berhenti bergelayut di lengan Bayu, tubuhnya menegang. Pemandangan di depan mereka terlalu sulit untuk dicerna. Kemudian, puncak dari semua kejutan itu terjadi. Sesosok pria melangkah keluar dari pintu belakang yang sudah terbuka. Pria itu tinggi, berpenampilan sangat karismatik, dan mengenakan setelan jas dari merek ternama yang harganya pasti lebih mahal dari gaji Bayu setahun. Aura kekuasaan dan kepercayaan diri memancar kuat darinya, membuat Bayu yang sedang berdiri di teras rumahnya sendiri, mendadak merasa kerdil dan tidak berarti. Pria itu sama sekali tidak melirik ke arah rumah Bayu. Fokusnya 100% tertuju pada Nindi. Ia mengulurkan tangannya dan membelai pipi Nindi dengan lembut, menghapus jejak air mata yang mungkin tidak terlihat oleh orang lain. "Maafkan kakak terlambat, Dek," ucapnya dengan suara yang dalam dan penuh kehangatan, namun terdengar sangat jelas hingga ke teras. "Ayo pulang. Ayah dan ibu sudah cemas menunggumu di rumah." Nindi mengangguk. Lalu pria itu merangkul bahunya dengan protektif, menuntunnya masuk ke dalam interior mobil yang tampak sangat mewah dan nyaman. Bayu, Rina, dan Ibu Ratna hanya bisa membeku di tempat. Pikiran mereka kosong. Siapa pria itu? Kakak? Sejak kapan Nindi punya kakak yang terlihat seperti seorang CEO perusahaan multinasional? Ayah dan ibu? Bukankah Nindi bilang orang tuanya sudah meninggal? Rumah? Rumah mana yang dimaksud? Sebelum pintu mobil ditutup, Nindi melakukan sesuatu yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup mereka. Ia menoleh, menatap lurus ke arah 3 orang yang masih mematung di teras. Tidak ada lagi kesedihan di matanya. Tidak ada kemarahan. Yang ada hanyalah tatapan dingin yang penuh dengan rasa kasihan, seolah ia sedang menatap 3 makhluk bodoh yang tidak tahu malapetaka apa yang akan menimpa mereka. Tatapan itu hanya berlangsung selama 3 detik, namun terasa menusuk hingga ke tulang sumsum. Pintu geser mobil pun tertutup rapat tanpa suara. Mobil mewah itu kemudian berputar arah dengan mulus dan melaju pergi, menghilang di tikungan jalan, meninggalkan keheningan yang 1000 kali lebih menyesakan daripada sebelumnya. Di teras, Bayu, Ibu Ratna, dan Rina masih berdiri seperti patung. Pikiran mereka dipenuhi oleh satu pertanyaan besar yang menakutkan. Siapa sebenarnya Anindita? Di dalam Alphard yang melaju membelah malam, dunia Anindita terasa terbalik. Beberapa menit yang lalu ia berdiri di bawah lampu jalan yang remang, seorang wanita terbuang tanpa tujuan. Kini, ia duduk di atas jok kulit yang empuk dan dingin,
dikelilingi oleh kemewahan yang sunyi. Aroma lembut dari pengharum mobil premium bercampur dengan aroma parfum mahal kakaknya, Arya, menciptakan sebuah kepompong kenyamanan yang terasa begitu asing sekaligus familiar. Kabin mobil itu kedap suara, meredam total hiruk-pikuk jalanan Jakarta di malam hari, menyisakan keheningan yang pekat. Justru dalam keheningan itulah, pertahanan diri yang susah payah Nindi bangun akhirnya runtuh. Saat mobil sudah melaju cukup jauh, meninggalkan komplek perumahan sederhana itu di belakang, bahu Nindi mulai bergetar. Ia tidak meraung atau menjerit. Air matanya hanya mengalir tanpa henti, membasahi pipinya dalam diam. Itu adalah tangisan dari akumulasi rasa sakit selama 5 tahun. Tangisan seorang wanita yang telah memberikan segalanya namun tidak menerima apapun kecuali pengkhianatan. Arya, yang sedari tadi duduk diam di sampingnya, langsung menarik adiknya ke dalam pelukan yang erat dan protektif. Ia tidak mengucapkan kata-kata penghiburan yang klise. Ia hanya membiarkan Nindi menumpahkan semua kesedihannya di dadanya, sesekali mengelus rambut panjang adiknya dengan gerakan menenangkan. Menangislah, Dek. Keluarkan semuanya. Setelah ini, tidak akan ada lagi air mata untuk bajingan itu, bisik Arya, suaranya terdengar berat menahan amarah. Nindi menangis selama perjalanan itu, melepaskan beban yang selama ini ia pikul sendirian. Setelah isakannya mereda dan hanya menyisakan sesenggukan kecil, ia mengangkat wajahnya yang sembab. Mobil itu kini melewati jalan-jalan protokol yang gemerlap, menuju sebuah kawasan elit yang sangat ia kenal, kawasan tempat ia tumbuh dewasa. "Kenapa kakak bisa tahu aku ada di sana?" tanya Nindi dengan suara serak. Arya menghela napas panjang. Ia mengambil sebotol air mineral dari kompartemen pendingin dan memberikannya pada Nindi. "Kami selalu tahu, Nindi. Kami tidak pernah benar-benar melepaskanmu. Sejak kamu memutuskan untuk menikah dengan pria itu dan memilih untuk hidup sederhana, ayah sudah menugaskan beberapa orang untuk mengawasimu dari jauh. Bukan untuk mencampuri urusanmu, tapi untuk memastikan kamu baik-baik saja." Pengakuan itu membuat Nindi tertegun. Jadi selama ini ia tidak pernah benar-benar sendirian? 3 bulan terakhir ini, laporan yang kami terima semakin buruk. Lanjut Arya, rahangnya mengeras. Orang kami melihat Bayu sering pergi dengan wanita itu. Kami punya semua buktinya, Nindi. Foto mereka di restoran, di hotel, rekaman percakapan, bahkan salinan bukti transfer yang ia kirimkan. Semuanya lengkap. Nindi menatap kakaknya tak percaya. "Kenapa? Kenapa kakak tidak memberitahuku?" "Karena kami menghormati permintaanmu," jawab Arya dengan nada penyesalan. "Kamu selalu bilang ingin menyelesaikan masalah rumah tanggamu sendiri. Kamu tidak ingin campur tangan keluarga. Ayah sudah murka dan ingin menyeret pria itu sejak bulan lalu. Tapi ibu yang menahannya. Ibu bilang, kita harus memberimu kesempatan untuk memperjuangkan pernikahanmu. Karena ibu tahu betapa keras kepalanya kamu jika sudah menyangkut harga diri. Tapi malam ini, saat kamu mengirim pesan singkat itu, kami tahu semuanya sudah mencapai batasnya. Kesabaran kami juga sudah habis." Nindi terdiam. Rasa haru dan sesal bercampur aduk di dalam hatinya. Haru karena menyadari betapa besar cinta keluarganya yang selalu menjaganya dalam diam. Sesal karena kebodohan dan keegoisannya sendiri yang membuatnya bertahan begitu lama dalam pernikahan yang beracun, membuat keluarganya ikut cemas dan khawatir. Ia, Anindita Suryo Adinegoro, putri bungsu dari Taipan Media dan Properti Wijoyo Suryo Adinegoro, telah memilih untuk hidup seperti rakyat biasa demi sebuah ilusi cinta sejati. Ia bertemu Bayu di sebuah acara seminar bisnis, di mana Bayu yang saat itu hanya seorang staf marketing junior, tampak begitu ambisius, pintar, dan tulus. Nindi yang lelah dengan pria-pria yang mendekatinya hanya karena nama besar Suryo Adinegoro di belakangnya, melihat Bayu sebagai sebuah harapan. Ia sengaja menyembunyikan identitasnya, mengaku sebagai yatim piatu yang merantau ke Jakarta. Keluarganya menentang keras, namun Nindi bersikukuh. Akhirnya, dengan berat hati, ayahnya memberi restu dengan satu syarat. Jika suatu saat pria itu menyakitinya, keluarga Suryo Adinegoro tidak akan tinggal diam. Dan selama 5 tahun, Nindi selalu berusaha menunjukkan pada keluarganya bahwa pilihannya tidak salah. Ia jarang pulang, selalu beralasan sibuk. Padahal ia hanya tidak ingin mereka melihat kesedihan di matanya atau memar-memar samar di hatinya akibat perlakuan dingin Bayu dan ibu mertuanya. Tak lama kemudian, mobil mewah itu berbelok, melewati sebuah gerbang raksasa yang dijaga ketat oleh beberapa petugas keamanan. Jalan masuk pribadi yang diapit oleh taman-taman yang terawat sempurna, membentang sepanjang hampir 100 meter, sebelum akhirnya tiba di depan lobi utama sebuah rumah yang lebih pantas disebut istana. Arsitekturnya modern dan megah, dengan pilar-pilar tinggi dan dinding kaca yang memancarkan cahaya hangat dari dalam.
Sangat jauh berbeda dari rumah tipe 45 di gang sempit yang baru saja ia tinggalkan. Begitu mobil berhenti, pintu utama rumah itu sudah terbuka. Di sana, berdiri kedua orang tuanya, Wijoyo dan Rania Suryo Adinegoro. Ibunya, seorang wanita parubaya yang masih terlihat sangat cantik dan anggun, langsung berlari kecil menuruni tangga begitu melihat Nindi keluar dari mobil. "Sayang, anakku," isak Rania sambil memeluk Nindi dengan erat, seolah takut kehilangan putrinya lagi. Ia membelai wajah Nindi yang tirus dan basah karena air mata. "Kenapa kamu jadi kurus begini, Nak? Kenapa kamu tidak bilang pada ibu? Kenapa kamu menanggung semuanya sendirian?" Nindi hanya bisa menangis lagi di pelukan ibunya, merasakan kehangatan yang telah lama ia rindukan. Ayahnya, Wijoyo, seorang pria berwibawa yang wajahnya jarang menunjukkan emosi, mendekat perlahan. Ia tidak banyak bicara. Ia hanya menepuk-nepuk punggung putrinya dengan tatapan yang menyeratkan kesedihan mendalam. Namun di balik kesedihan itu, ada kilat amarah yang membara di matanya yang tajam. Ia menatap Arya yang berdiri di sampingnya. "Sudah cukup," ucap Wijoyo dengan suara berat dan dingin. "Putriku sudah pulang. Penderitaannya sudah berakhir. Sekarang, penderitaan mereka yang akan dimulai." Arya mengangguk, wajahnya menunjukkan ekspresi yang sama kerasnya. Ia memandang adiknya yang kini berada dalam dekapan aman sang ibu. Malam itu, Nindi mungkin hanya membawa satu koper kecil berisi pakaian usang, tapi ia membawa pulang sesuatu yang jauh lebih berharga. Harga dirinya yang nyaris hilang. "Waktu bermain sandiwara sudah habis," kata Arya, lebih kepada dirinya sendiri. Sekarang saatnya mereka belajar bahwa menginjak-injak harga diri seorang Suryo Adinegoro ada konsekuensinya. Mereka tidak hanya mengusir seorang istri yang tidak berdaya, ayah. Mereka telah lancang membangunkan naga yang selama ini tertidur. Wijoyo Suryo Adinegoro mengangguk sekali lagi. Tatapannya menerawang ke dalam kegelapan malam, seolah sudah melihat kehancuran total dari orang-orang yang telah menyakiti putri kesayangannya. "Siapkan tim hukum terbaik kita, Arya," perintahnya dengan nada final yang tidak bisa diganggu-gugat. "Aku tidak mau hanya membuatnya miskin. Aku mau dia hancur. Hancurkan karirnya, reputasinya, dan semua yang ia punya hingga ke akar-akarnya." Nindi terbangun karena cahaya matahari pagi yang menyusup lembut melalui celah tirai sutra di kamarnya. Untuk sesaat, ia merasa bingung. Ia tidak berada di kamarnya yang sempit yang beraroma kamper, melainkan di sebuah ruangan yang luas dan megah. Sprei yang membungkus tubuhnya terasa begitu halus dan sejuk di kulitnya. Aroma lavender dari diffuser di sudut ruangan menenangkan pikirannya. Ia menoleh ke samping dan melihat pemandangan taman bunga yang terhampar luas dari jendela kaca raksasa di sisi kamarnya. Ia di rumah. Benar-benar di rumah. Semalam, setelah ia sedikit lebih tenang, ibunya menuntunnya ke kamar masa kecilnya ini, yang ternyata masih dirawat dengan sangat baik seolah sang pemilik tidak pernah pergi. Ibunya bahkan menemaninya sampai ia tertidur. Pagi ini, sebuah gaun rumah yang nyaman sudah tersedia di ujung tempat tidur. Ia bangkit, melangkah ke kamar mandi marmer yang luasnya hampir sama dengan ruang tamu di rumah Bayu. Saat menatap cermin, ia melihat pantulan seorang wanita yang tampak lelah dengan lingkaran hitam di bawah matanya. Tapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, tatapan wanita itu tidak lagi kosong. Ada seberkas cahaya baru di sana. Tak lama, pintu kamarnya diketuk pelan. Ibunya masuk sambil mendorong troli berisi sarapan. Ada bubur ayam kesukaannya, jus jeruk segar, dan beberapa potong buah. "Makan dulu, sayang. Tenagamu harus pulih," kata Rania lembut. Ia duduk di tepi ranjang, menatap putrinya dengan penuh kasih. "Ibu minta maaf, Nindi. Seharusnya ibu lebih tegas melarangmu dulu. Seharusnya ibu tidak membiarkanmu melalui semua ini sendirian." Nindi menggeleng pelan sambil menggenggam tangan ibunya. "Bukan salah ibu. Ini salah Nindi yang terlalu naif dan keras kepala." Tapi sekarang Nindi sadar. Semuanya sudah berakhir. Percakapan pagi itu menjadi sesi penyembuhan pertama bagi luka hatinya, memperkuat kembali tekadnya untuk bangkit. Sementara Nindi sedang memulihkan diri dalam ketenangan, di belahan lain kota Jakarta, sebuah perang tanpa darah telah dimulai. Di dalam ruang kerja Wijoyo Suryo Adinegoro yang didominasi oleh perabotan kayu gelap dan rak buku yang menjulang tinggi, suasana terasa dingin dan serius. Wijoyo duduk di kursi kebesarannya. Di hadapannya berdiri Arya, seorang pengacara senior bernama Pak Hartono, dan seorang ahli strategi bisnis. Di atas sebuah layar sentuh besar di dinding, terpampang seluruh data pribadi dan profesional Bayu Pratama. "Jadi, mari kita rekap," ucap Arya sambil menunjuk ke layar. Bayu Pratama, manajer pemasaran di PT Cipta Gemilang.
Perusahaan ini adalah vendor penyedia alat tulis kantor dan perlengkapan lainnya untuk salah satu anak perusahaan kita di divisi properti, Suryoland. Berdasarkan data yang saya tarik pagi ini, kontrak dari Suryoland menyumbang hampir 70% dari total pendapatan tahunan PT Cipta Gemilang. Mereka sangat bergantung pada kita. Pak Hartono, sang pengacara, menambahkan, secara hukum, kontrak kita dengan mereka memiliki klausul pemutusan sepihak dengan alasan efisiensi dan restrukturisasi internal. Kita bisa memutusnya kapan saja tanpa risiko gugatan balik. Email pemberitahuannya sudah saya siapkan dan akan dikirim tepat pukul 9 pagi ini. Bagus, gumam Wijoyo. Lalu bagaimana dengan keuangannya? Dia memiliki KPR di Bank Megah Nusantara dan 2 kartu kredit dari bank yang sama, jawab Arya. Seperti yang kita tahu, ayah adalah salah satu pemegang saham terbesar di bank itu. Saya sudah berbicara dengan direksi tadi pagi. Mereka akan segera melakukan peninjauan ulang terhadap profil risiko kredit atas nama Bayu Pratama. Pinjamannya akan dibekukan, limit kartunya akan diturunkan, dan semua aplikasi pinjaman baru akan ditolak mentah-mentah. Rencana itu begitu sistematis, klinis, dan mematikan. Mereka tidak menyerang Bayu secara pribadi. Mereka hanya menarik tali-tali kekuasaan yang mereka miliki, dan membiarkan efek dominonya menghancurkan dunia Bayu dari segala arah. Ini bukan sekadar balas dendam emosional, ini adalah eksekusi bisnis yang dingin dan terukur. Di kantornya, Bayu memulai harinya dengan perasaan congkak. Kejadian semalam memang mengejutkan, tapi egonya yang besar menolak untuk merasa takut. Ia meyakinkan dirinya sendiri dan ibunya bahwa itu semua hanyalah gertakan sambal. Nindi pasti menyewa mobil dan beberapa orang untuk membuatnya terkesan. Sebuah drama murahan untuk menyelamatkan muka. Rina pun sudah kembali bermanja-manja padanya, membuatnya merasa seperti seorang raja. Namun, perasaan superior itu tidak bertahan lama. Tepat pukul 9:05, telepon di mejanya berdering. Ia dipanggil ke ruangan direktur utamanya, Pak Santoso. Dengan langkah percaya diri, ia masuk ke dalam ruangan. Tapi ia langsung tahu ada yang tidak beres. Wajah Pak Santoso terlihat pucat dan tegang. Duduk, Bayu, kata Pak Santoso tanpa basa-basi. Saya baru saja menerima email. Email yang sangat buruk. Ia memutar layar komputernya menghadap Bayu. Terpampang di sana sebuah email resmi dari Suryo Group. Judulnya, Pemutusan Kontrak Kerjasama. Suryo Group, mereka memutus kontrak kita, Bayu. Efektif hari ini, ucap Pak Santoso dengan suara lemas. Tanpa mereka, perusahaan kita akan bangkrut dalam sebulan. Kamu, bukankah kamu pernah bilang istrimu punya kenalan orang dalam di sana? Apa kamu bisa menolong? Wajah Bayu seketika pucat pasi. Jantungnya terasa seperti jatuh ke perut. Jadi ini bukan gertakan. Ini nyata. Gertakan Nindi semalam kini bergema di telinganya. Kalian akan menyesali hari ini. Dengan terbata-bata, Bayu hanya bisa menjawab. Saya sedang ada masalah dengan istri saya, Pak. Pak Santoso menatapnya dengan kecewa. Tentu saja ia tidak tahu bahwa masalah Bayu dengan istrinya adalah penyebab dari kiamat kecil ini. Sebelum Bayu sempat mengatakan apa-apa lagi, sore harinya, sebuah email dari bagian personalia masuk ke komputernya. Pemberitahuan pemutusan hubungan kerja karena restrukturisasi perusahaan. Ia dipecat. Perjalanan pulangnya terasa seperti mimpi buruk. Ia mengemudi dalam keadaan linglung. Ponselnya berdering, menampilkan nomor dari Bank Megah Nusantara. Seorang manajer dengan suara ramah namun tegas memberitahukan bahwa berdasarkan peninjauan profil risiko, limit kartu kreditnya yang tadinya puluhan juta kini diturunkan menjadi hanya 3 juta rupiah. Aplikasi pinjaman multiguna yang ia ajukan minggu lalu untuk merenovasi teras rumah, demi menyenangkan ibunya juga dengan menyesal harus ditolak. Bayu tiba di rumah dengan langkah gontai. Ia membuka pintu dan langsung disambut oleh suara pertengkaran antara ibunya dan Rina. Mereka meributkan hal sepele, uang belanja harian. Uang yang dikasih Mas Bayu kemarin sudah habis. Bu, harga-harga sekarang kan mahal, keluh Rina. Kamu boros sekali. Dulu waktu masih ada si Nindi, uang segitu cukup untuk seminggu, balas Ibu Ratna ketus. Melihat Bayu datang, mereka berhenti berdebat dan langsung mengerubunginya. Mas, aku minta uang dong buat ke salon, rengek Rina. Bayu tidak menjawab. Ia melemparkan tas kerjanya ke sofa dan menjatuhkan dirinya dengan kasar. Aku dipecat, ucapnya dengan suara kosong. Hening seketika. Wajah Rina yang tadi ceria langsung berubah masam. Dipecat? Kok bisa? Terus kita nanti mau hidup pakai apa? Mas, cicilan mobil bagaimana? Tanyanya beruntun dengan nada panik. Ibu Ratna mulai meratap.
Ya Tuhan, ini pasti gara-gara perempuan sialan itu. Dia pasti pakai guna-guna. Ini semua salah dia. Bayu tidak mendengarkan mereka lagi. Ia hanya duduk termenung, menatap kosong ke dinding. Ancaman Nindi bukan sekadar kata-kata. Wanita pendiam yang selama ini ia anggap lemah dan tidak berdaya itu ternyata memiliki kekuatan untuk menghancurkan hidupnya dalam waktu kurang dari 24 jam. Rasa angkuhnya seketika menguap, digantikan oleh ketakutan yang mulai merayap naik dari perutnya. Ia menatap ponselnya, nama, Nindi istriku, masih tersimpan di sana. Tangannya gemetar, berperang antara harga diri dan rasa takut yang semakin mencekik. Hari-hari setelah Bayu dipecat terasa lambat dan menyesakan, seolah udara di dalam rumah kecil itu telah diracuni oleh keputusasaan. Aroma kopi pagi dan nasi goreng yang dulu selalu menyambut hari, kini digantikan oleh bau pengap kamar yang jarang dibersihkan dan suasana tegang yang bisa dipotong dengan pisau. Bayu menghabiskan sebagian besar waktunya di depan laptop, bukan lagi untuk bekerja, melainkan untuk menyisir ratusan lowongan pekerjaan di berbagai portal online. Puluhan lamaran ia kirim setiap hari, namun tidak ada satupun panggilan yang datang. Awalnya ia berpikir ini hanya nasib sial. Namun setelah minggu kedua, ia mulai curiga ada sesuatu yang tidak beres. Beberapa perusahaan yang awalnya merespons positif, tiba-tiba membatalkan jadwal wawancara dengan alasan yang dibuat-buat. Seolah namanya telah masuk dalam sebuah daftar hitam tak kasat mata. Sementara itu, Ibu Ratna lebih banyak berdiam diri di kamarnya atau duduk melamun di teras. Sesekali menghela napas panjang sambil menggumamkan kutukan yang ditujukan untuk Anindita. Wajahnya yang dulu selalu angkuh kini tampak kuyu dan cemas. Ia mulai menyadari bahwa kenyamanan hidupnya, yang selama ini ia anggap sebagai hak mutlak, ternyata sangat rapuh. Dan Rina, wanita yang menjadi pusat dari semua kekacauan ini, adalah yang pertama kali menunjukkan perubahan paling drastis. Setelah Nindi pergi, ia dengan cepat mengambil alih posisi nyonya rumah. Namun, ia hanya mengambil haknya tanpa mau menjalankan kewajibannya. Ia menempati kamar utama bersama Bayu, menggunakan kamar mandi pribadi, dan mengisi lemari dengan pakaian-pakaiannya. Tapi ia sama sekali tidak menyentuh pekerjaan rumah. Piring kotor menumpuk di dapur, lantai mulai berdebu, dan cucian menggunung. Ia beralasan tidak terbiasa dengan pekerjaan kasar. Kini, setelah sumber keuangan utama mengering, topeng manis dan menyedihkan yang selama ini ia kenakan mulai retak dan terkelupas, memperlihatkan sifat aslinya yang egois dan materialistis. Pagi itu, saat Bayu sedang pusing memikirkan tagihan listrik yang akan jatuh tempo, Rina keluar dari kamar sambil menguap. Ia mengenakan piyama sutra tipis yang jelas tidak cocok dengan suasana rumah yang sedang berkabung. "Mas, aku lapar. Kok belum ada sarapan?" tanyanya dengan nada manja, seolah tidak terjadi apa-apa. Bayu yang sedang stres menoleh dengan tatapan lelah. "Cuma ada roti tawar sama meses di dapur. Rin, kamu makan itu saja dulu." Wajah Rina langsung cemberut. "Roti lagi? Kemarin juga roti. Aku bosan, Mas. Kita makan di luar yuk? Aku lagi pengin makan bubur ayam di restoran yang biasa kita datangi dulu." Kesabaran Bayu akhirnya habis. "Makan di luar? Rina, kamu sadar nggak sih kondisi kita sekarang ini bagaimana? Aku sudah tidak punya pekerjaan. Uang tabungan kita semakin menipis hanya untuk bayar cicilan dan kebutuhan pokok. Kamu masih bisa berpikir untuk makan di restoran?" bentaknya, suaranya meninggi. Rina terkejut dengan bentakan Bayu. Bukannya merasa bersalah, ia justru ikut tersulut emosi. "Loh, kok kamu jadi marah sama aku? Dulu waktu kamu masih ngejar-ngejar aku, janjinya manis sekali. Katanya mau beliin aku tas, mau ajak aku jalan-jalan ke luar negeri. Sekarang apa? Buat makan enak aja susah. Tahu begini dari awal, aku nggak akan mau sama kamu," balasnya sengit. "Jadi kamu menyesal sekarang? Kamu menyesal karena aku sudah tidak punya uang?" tanya Bayu sinis, hatinya terasa perih. Untuk pertama kalinya, ia melihat Rina dengan jelas tanpa filter cinta butanya. "Ya iyalah. Memangnya ada perempuan yang mau hidup susah? Aku kira kamu itu pria hebat yang bisa diandalkan, ternyata sama saja." Pertengkaran mereka semakin memanas, suara mereka saling bersahutan memenuhi seisi rumah. Ibu Ratna yang mendengar keributan itu keluar dari kamarnya. Melihat Rina yang sedang memarahi putranya, amarahnya yang selama ini terpendam pada wanita itu akhirnya meledak. "Heh, perempuan tidak tahu diri," hardik Ibu Ratna sambil menunjuk wajah Rina. "Kamu pikir kamu siapa bisa membentak anak saya seperti itu? Kamu itu cuma benalu di rumah ini. Sudah numpang gratis, makan gratis, sekarang malah banyak menuntut. Dulu kamu datang sambil menangis-nangis mengaku orang susah, sekarang sifat aslimu keluar juga." Rina yang tidak mau kalah langsung membalas.
Loh, kok ibu jadi menyalahkan aku? Bukannya dulu ibu yang puji-puji aku di depan Mbak Nindi? Ibu bilang aku ini gadis baik dan sopan, tidak seperti menantu ibu yang dulu. Kenapa sekarang ibu jadi menjilat ludah sendiri? Seharusnya ibu sadar, anak ibu ini yang tidak becus. Sudah selingkuh, sekarang malah jadi pengangguran. Kurang ajar kamu ya, pekik Ibu Ratna, wajahnya merah padam karena malu dan marah. Ia maju seolah ingin menjambak rambut Rina. Bayu dengan panik melerai kedua wanita yang pernah menjadi sekutu terkuatnya itu. Rumahnya kini telah berubah menjadi medan perang yang sesungguhnya. Ia merasa pusing dan muak. Di tengah kekacauan itu, sekelebat bayangan Nindi melintas di benaknya. Nindi yang selalu sabar, yang tidak pernah meninggikan suara padanya ataupun pada ibunya, yang selalu menjaga rumah tetap damai dan nyaman. Sebuah penyesalan kecil mulai tumbuh di sudut hatinya, namun dengan cepat ia tepis. Gengsinya terlalu tinggi untuk mengakui kesalahan. Hari-hari berikutnya menjadi semakin buruk. Bayu terpaksa mulai menjual barang-barang berharganya secara online. Dimulai dari jam tangan mewah pemberian bonus dari kantor lamanya, kemudian konsol permainan, hingga beberapa koleksi sepatunya. Uang hasil penjualan itu habis dalam sekejap untuk menutupi kebutuhan sehari-hari dan tuntutan Rina yang tidak ada habisnya. Pertengkarannya dengan Rina dan ibunya menjadi rutinitas harian yang menguras energi. Suatu malam, setelah pertengkaran hebat karena Rina ketahuan diam-diam menggunakan sisa uang mereka untuk membeli produk perawatan kulit yang mahal, Bayu merasa benar-benar putus asa. Ia duduk sendirian di teras gelap, kepalanya terasa mau pecah. Tagihan KPR akan jatuh tempo minggu depan, dan ia sama sekali tidak punya uang untuk membayarnya. Ia merasa terpojok, tidak punya jalan keluar. Dalam puncak keputusasaannya, harga dirinya yang setinggi langit akhirnya retak. Ia mengeluarkan ponselnya, membuka daftar kontak, dan jarinya berhenti di nama, Nindi istriku. Ia belum menghapus nomor itu. Jantungnya berdebar kencang. Ia berpikir keras, menyusun skenario di kepalanya. Ia tidak akan meminta maaf atas perselingkuhannya, tidak. Ia hanya akan meminta maaf karena sudah berlaku kasar saat mengusirnya. Mungkin ia bisa sedikit merendahkan diri, bertanya apakah Nindi bisa membantunya berbicara dengan atasannya di Suryo Group. Ia meyakinkan dirinya bahwa ini adalah sebuah langkah strategis untuk bertahan hidup, bukan sebuah permohonan ampun. Dengan tangan gemetar, ia menekan tombol panggil. Nada sambung terdengar sekali, dua kali. Ia menahan napas. Pada dering ketiga, panggilan itu dijawab. Halo, selamat malam, sapa sebuah suara wanita yang terdengar profesional, sopan, namun sangat dingin. Itu bukan suara Nindi. Bayu tertegun sejenak. Halo. Saya mau bicara dengan Nindi. Anindita. Mohon maaf, Bapak siapa dan ada keperluan apa? Tanya suara itu lagi, terdengar seperti seorang sekretaris atau asisten pribadi. Saya Bayu. Suaminya? Jawab Bayu ragu-ragu. Kata, suami, terasa aneh dan tidak pantas keluar dari mulutnya sendiri. Hening sejenak di seberang telepon, kemudian suara wanita itu kembali terdengar, lebih dingin dari sebelumnya. Mohon maaf, Bapak. Ibu Anindita sedang sibuk dalam rapat dan sudah berpesan untuk tidak menerima telepon dari Anda. Semua urusan pribadi maupun hukum ke depannya akan diurus melalui pengacara beliau, Tuan Hartono. Terima kasih. Kle. Panggilan itu ditutup secara sepihak. Bayu menatap layar ponselnya dengan tatapan kosong. Rapat? Pengacara? Asisten pribadi? Dunianya seakan berputar. Wanita yang ia usir karena dianggap membosankan dan tidak berguna, kini bahkan memiliki seorang asisten pribadi untuk menyaring teleponnya. Pukulan telak itu menghantam egonya hingga hancur berkeping-keping. Itu bukan lagi sebuah penolakan, itu adalah sebuah deklarasi. Deklarasi bahwa Anindita kini berada di level yang sangat jauh, level yang tidak akan pernah bisa ia gapai lagi. Rasa takut yang tadinya hanya merayap, kini berubah menjadi monster yang menelannya hidup-hidup. Sementara Bayu tenggelam dalam lautan masalah yang ia ciptakan sendiri, Anindita justru sedang terlahir kembali. 2 minggu berada di bawah naungan keluarganya telah memberikan dampak yang luar biasa. Ia tidak lagi terlihat seperti wanita layu yang kehilangan harapan. Di bawah perawatan intensif dari ibunya, tidurnya kembali teratur, pola makannya membaik, dan rona sehat mulai kembali ke pipinya. Namun, perubahan terbesarnya tidak hanya terlihat secara fisik, melainkan dari sorot matanya. Tatapan kosong yang dulu menghiasi wajahnya kini telah digantikan oleh api semangat dan ketegasan yang baru. Pagi itu, Nindi sudah duduk di ruang rapat pribadi di kantor pusat Suryo Group. Ini adalah pertama kalinya ia kembali menginjakan kaki di gedung ini setelah lebih dari 5 tahun.
Ia tidak lagi mengenakan daster sederhana atau pakaian rumah yang kusam. Hari ini, ia mengenakan sebuah blus sutra berwarna zamrud yang dipadukan dengan celana bahan berwarna krem dan sepatu hak tinggi. Rambutnya yang dulu hanya diikat seadanya, kini telah dipotong dengan gaya bob modern yang membingkai wajahnya dengan sempurna. Riasan tipis namun profesional menonjolkan fitur-fitur wajahnya yang memang sudah cantik dari sananya. Ia tampak seperti seorang eksekutif muda yang cerdas dan berkuasa. Di hadapannya duduk Pak Hartono dan 2 orang pengacara junior dari firma hukumnya. Di atas meja kaca besar terbentang tumpukan dokumen tebal. Ini adalah pertemuan finalisasi strategi gugatan cerainya. Ayahnya, Wijoyo, sengaja membiarkan Nindi yang memimpin pertemuan ini, sebuah cara untuk mengembalikan kepercayaan diri dan memberikannya kuasa penuh atas nasibnya sendiri. Baik, Bu Nindi, semua dokumen sudah siap. Mulai Pak Hartono sambil membuka salah satu map. Seperti yang sudah kita diskusikan sebelumnya, kita tidak hanya akan menggugat cerai atas dasar perzinahan yang sudah kita miliki bukti kuatnya. Saya sudah memasukkan klausul tuntutan ganti rugi imaterial atas penderitaan psikis dan tekanan batin yang Ibu alami selama pernikahan, terutama pada saat kejadian pengusiran. Nindi mengangguk pelan, tatapannya fokus dan tajam. Lanjutkan, Pak. Yang terpenting, lanjut Pak Hartono sambil menunjuk beberapa diagram alur keuangan di dokumen, adalah tuntutan pembagian harta Gonogini. Tim kami telah berhasil melacak semua aliran dana. Uang muka untuk pembelian rumah yang mereka tempati, sebesar 300 juta rupiah, berasal dari rekening pribadi Bapak Wijoyo yang ditransfer ke rekening Ibu 5 tahun lalu, beberapa hari sebelum akad nikah. Mobil yang digunakan oleh Tuan Bayu juga lunas dibayar menggunakan dana dari sumber yang sama. Kita memiliki bukti transfer yang sangat kuat dan tak terbantahkan. Selama ini Tuan Bayu mungkin mengira itu adalah tabungan pribadi Ibu, tapi kita bisa membuktikan bahwa itu adalah hibah dari orang tua. Salah satu pengacara muda menambahkan, kita akan mengajukan klaim penuh atas kedua aset tersebut, Bu. Dengan dalih bahwa kontribusi Tuan Bayu selama pernikahan tidak sebanding dengan nilai aset yang ada, apalagi setelah terbukti melakukan penyelewengan dana rumah tangga untuk diberikan kepada pihak ketiga, yaitu Nona Rina. Strategi itu begitu rapi dan tanpa celah. Mereka tidak akan membiarkan Bayu mendapatkan 1 sen pun dari harta yang selama ini ia nikmati dan banggakan. Mereka akan mengambil semuanya kembali, meninggalkan Bayu persis seperti kondisi saat Nindi pertama kali bertemu dengannya, seorang pria tanpa apa-apa. Saya setuju dengan semua strategi itu, ucap Nindi dengan suara tenang namun mantap. Saya ingin proses ini berjalan dengan cepat dan tuntas. Saya tidak ingin berlarut-larut dalam drama di pengadilan. Lakukan apapun yang harus dilakukan, Pak. Pastikan saya tidak perlu bertemu atau berbicara dengannya lagi. Pak Hartono mengangguk hormat. Baik, Bu. Surat panggilan sidang dan salinan gugatan akan kami kirimkan hari ini juga. Sore harinya, di rumah kontrakan yang suasananya semakin memanas, seorang kurir datang mengantarkan sebuah amplop coklat besar yang tebal dan berlogo kantor pengacara. Bayu, yang sedang duduk termenung di ruang tamu, menerimanya dengan perasaan tidak enak. Rina dan Ibu Ratna yang sedang berada di dapur, ikut mendekat dengan penasaran. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Bayu merobek amplop itu. Di dalamnya ada setumpuk kertas yang terasa berat. Lembar pertama adalah surat panggilan resmi dari Pengadilan Agama. Di belakangnya, terlampir salinan surat gugatan cerai dari Anindita. Bayu mulai membacanya, kata demi kata. Matanya bergerak cepat menyusuri setiap pasal tuntutan. Wajahnya berubah dari cemas menjadi pucat, lalu menjadi putih seperti kertas. Ia membaca tuduhan perselingkuhan yang dijabarkan dengan detail, lengkap dengan tanggal dan lokasi. Ia membaca tuntutan ganti rugi imaterial dengan angka 0 yang begitu banyak, hingga membuatnya pusing. Lalu ia sampai pada bagian harta Gonogini. Tuntutan pengembalian hak milik penuh atas rumah yang ia tinggali. Tuntutan pengembalian mobil yang setiap hari ia pakai. Gugatan itu pada dasarnya melucuti semua yang ia miliki, semua yang ia anggap sebagai hasil kerja kerasnya. Tumpukan kertas itu terlepas dari genggamannya dan berjatuhan di lantai. Ibu Ratna yang penasaran segera memungutnya. Ia membaca dengan cepat, matanya membelalak saat sampai pada bagian penyitaan rumah. Tidak mungkin. Pekiknya histeris, suaranya melengking tinggi. Perempuan itu mau mengambil rumah kita. Rumah satu-satunya peninggalan almarhum bapakmu mau dia ambil. Dia mau kita tinggal di jalanan. Dia benar-benar iblis. Rina merebut kertas-kertas itu dari tangan Ibu Ratna. Matanya langsung tertuju pada angka ganti rugi yang fantastis. Ganti rugi sebesar ini? Dia sudah gila. Mana mungkin kita bisa membayarnya? Ini tidak adil, teriaknya panik. Kepanikan Rina bukan hanya karena nominalnya,
Tapi juga karena namanya disebut berulang kali dalam gugatan itu sebagai pihak ketiga, penyebab kehancuran rumah tangga. Ia takut akan ikut terseret secara hukum. Ketenangan palsu yang selama beberapa hari terakhir mereka coba pertahankan, hancur lebur dalam sekejap. Kepanikan dan teror yang sebenarnya meledak di rumah kecil itu. Ibu Ratna jatuh terduduk di sofa, menangis meraung-raung sambil memukul-mukul dadanya. Ia meratapi nasibnya, menyalahkan Nindi, menyalahkan Bayu, dan menyalahkan takdir. Rina, menyadari bahwa kapal ini benar-benar akan tenggelam, dan ia tidak mau ikut terseret ke dasarnya, langsung berlari ke kamar. Ia membuka lemari dan mulai melemparkan pakaian-pakaiannya ke dalam tas dengan membabi buta. Aku tidak mau ikut campur dalam masalah ini. Ini semua salahmu, Mas. Aku mau pergi, teriaknya di sela-sela isak tangis palsunya. Bayu hanya berdiri mematung di tengah ruangan, tidak mampu bergerak ataupun berbicara. Telinganya berdengung, matanya menatap kosong pada kertas-kertas yang berserakan di lantai. Semua ini terasa tidak nyata. Skala kehancuran yang dirancang oleh Nindi dan keluarganya jauh melampaui apa yang bisa ia bayangkan. Ini bukan lagi soal perceraian. Ini adalah penghancuran total. Ia akhirnya menyadari sepenuhnya, wanita yang ia buang seperti sampah, ternyata adalah seorang ratu yang memiliki sebuah kerajaan di belakangnya. Dan ia, dengan kebodohannya, telah lancang menantang kerajaan itu berperang. Kini, ia tidak sedang berada dalam sebuah pertarungan yang bisa ia menangkan. Ia berada di tengah-tengah eksekusi, dan ia adalah satu-satunya terpidana mati. Kepanikan yang meledak setelah kedatangan surat gugatan itu dengan cepat mencapai puncaknya. Rina, dalam hiruk-pikuk ketakutannya, berhasil mengemasi semua barang berharganya dalam 2 tas besar. Ia tidak lagi menangis atau berteriak. Wajahnya kini dingin dan penuh perhitungan. Ia berhenti sejenak di depan Bayu yang masih berdiri membeku, menatapnya dengan pandangan yang penuh dengan kebencian dan penghinaan. Aku pergi, Mas, ucapnya dengan nada tajam. Aku tidak sudi ikut menanggung masalah yang kamu buat sendiri. Dulu kamu bilang akan membahagiakanku, nyatanya kamu malah membawaku ke jurang kehancuran. Jangan pernah cari aku lagi, anggap saja kita tidak pernah saling kenal. Kalimat itu, kalimat yang sama persis dengan yang diucapkan Bayu saat mengusir Nindi, kini berbalik menghantamnya dengan telak. Tanpa menunggu jawaban, Rina menyeret tasnya, membuka pintu, dan pergi begitu saja, meninggalkan Bayu dan ibunya di tengah puing-puing kehidupan mereka. Suara pintu yang dibanting untuk kedua kalinya dalam beberapa minggu terakhir, terdengar seperti ketukan palu hakim yang memvonis mereka. Setelah kepergian Rina, rumah itu menjadi sunyi senyap. Hanya suara isak tangis Ibu Ratna yang memecah keheningan. Bayu sendiri masih belum bisa memproses semuanya. Ia jatuh terduduk di sofa, tatapannya kosong, pikirannya berdengung. Hari-hari berikutnya, suasana di rumah itu terasa seperti di pemakaman. Tidak ada lagi pertengkaran, tidak ada lagi teriakan, yang ada hanya kesunyian yang berat dan mencekik. Bayu lebih banyak mengurung diri di kamar, menolak untuk makan dan berbicara. Ia telah berubah dari pria arogan menjadi cangkang kosong yang dipenuhi penyesalan dan ketakutan. Beban situasi itu kini sepenuhnya jatuh di pundak Ibu Ratna. Kemarahannya yang meledak-ledak perlahan surut, berganti menjadi kecemasan mendalam yang menggerogotinya siang dan malam. Ia tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, bayangan surat sita rumah selalu muncul menghantuinya. Rumah ini bukan sekadar tempat tinggal baginya. Rumah ini adalah segalanya. Ini adalah peninggalan dari almarhum suaminya, simbol statusnya di lingkungan sekitar, dan satu-satunya harta yang bisa ia banggakan. Kehilangan rumah ini berarti kehilangan identitasnya. Dalam kesendirian dan ketakutannya, Ibu Ratna mulai memperhatikan hal-hal yang selama ini luput dari pandangannya. Ia melihat sudut-sudut rumah yang mulai berdebu, karena tidak ada lagi yang membersihkan. Ia merasakan lantai dapur yang sedikit lengket, tidak seperti saat Nindi masih ada yang selalu mengepelnya hingga berkilau. Saat ia mencoba memasak, ia kebingungan mencari letak bumbu-bumbu, sesuatu yang Nindi selalu atur dengan rapi. Rumah itu, tanpa sentuhan tangan Nindi, terasa dingin, berantakan, dan tidak bernyawa. Kenangan-kenangan tentang menantunya yang telah ia buang itu mulai muncul tanpa diundang, satu persatu, menyiksanya dengan perlahan. Ia teringat suatu sore saat ia mengeluh sakit pinggang, dan tanpa diminta, Nindi datang membawakan seember air hangat dengan garam untuk merendam kakinya, lalu memijat punggungnya dengan lembut. Saat itu, ia hanya membalasnya dengan gerutuan, pijatanmu tidak terasa sama sekali. Ia teringat saat hari ulang tahunnya tahun lalu. Nindi menghabiskan waktu seharian di dapur untuk membuatkan rendang kesukaannya. Saat disajikan, dengan angkuh ia mengkritik. Dagingnya sedikit alot, bumbunya juga kurang meresap. Padahal,
ia menghabiskan 2 piring penuh malam itu. Ia juga teringat kesabaran Nindi saat mengajarinya cara melakukan panggilan video dengan saudaranya di kampung, meskipun ia harus mengulanginya berkali-kali dan sering memarahi Nindi karena dianggap tidak becus mengajar. Semua kenangan kebaikan itu kini terasa seperti bara api yang membakar hatinya. Ia membandingkannya dengan sikap Rina yang selama tinggal di rumah itu hanya tahu berdandan, bermain ponsel, dan meminta uang. Bagaimana bisa ia begitu buta? Bagaimana bisa ia menukar sebutir berlian murni dengan sebuah pecahan kaca yang tajam dan melukai? Penyesalan itu datang terlambat, terasa begitu pekat dan menyakitkan hingga membuatnya sesak napas. Ia menangis sendirian di ruang tamu yang gelap, bukan lagi tangisan histeris karena takut kehilangan harta, melainkan tangisan tulus dari seorang ibu mertua yang akhirnya menyadari betapa besar dosanya pada menantu yang begitu baik. Didorong oleh keputusasaan yang memuncak, Ibu Ratna sadar ia harus melakukan sesuatu. Bergantung pada Bayu yang sudah seperti mayat hidup tidak akan ada gunanya. Ia harus mencoba memperbaiki kesalahannya sendiri, meskipun ia tidak tahu harus mulai dari mana. Ia membongkar laci-laci tua, mencari buku telepon lama, berharap menemukan nomor ponsel Nindi sebelum menikah. Tapi nomor itu sudah tidak aktif lagi. Ia tidak tahu nama akun media sosial Nindi, karena Nindi memang tidak pernah aktif di dunia maya. Akhirnya, secercah harapan muncul saat ia teringat nama firma hukum yang tertera di surat gugatan. Dengan tangan gemetar, ia mencari nama firma hukum tersebut di internet dan menemukan nomor telepon kantornya. Jantungnya berdebar kencang saat ia menekan nomor itu. Setelah beberapa nada sambung, sebuah suara resepsionis yang ramah dan profesional menjawab. "Selamat siang, firma hukum Hartono Rekan. Ada yang bisa saya bantu?" Ibu Ratna menelan ludahnya yang terasa pahit, mencoba mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya. Ia membuang jauh-jauh harga dirinya yang selama ini ia junjung tinggi. "Selamat siang, Mbak. Saya mau bicara dengan Ibu Anindita." "Mohon maaf, Ibu. Ibu Anindita bukan staf di sini. Apakah Ibu klien kami?" "Bukan, Mbak. Saya ini ibunya." Bukan, maksud saya ini ibu mertuanya," jawab Ibu Ratna dengan suara terbata-bata, terasa begitu hina saat harus mengakui statusnya. "Tolong, Mbak. Ini sangat penting. Saya hanya ingin bicara sebentar saja dengannya. Saya mau minta maaf. Saya mohon, Mbak, tolong sampaikan." Nada suaranya yang memelas membuat resepsionis itu terdiam sejenak. "Baik, Bu. Mohon ditunggu sebentar, saya akan coba sampaikan pesan Ibu." Ibu Ratna menunggu dengan napas tertahan. Setiap detik terasa seperti 1 jam. Ia merapatkan kedua telapak tangannya, berdoa dalam hati agar Nindi mau melunak dan berbicara dengannya. Beberapa menit kemudian, resepsionis itu kembali ke telepon. Namun, nada suaranya kini terdengar lebih formal dan dingin. "Mohon maaf, Bu Ratna. Saya sudah menyampaikan pesan Ibu. Namun, Ibu Anindita berpesan bahwa beliau tidak bersedia menerima telepon dari Ibu maupun dari pihak keluarga Tuan Bayu. Beliau menegaskan bahwa semua bentuk komunikasi ke depannya harus dilakukan secara resmi melalui tim kuasa hukum beliau. Tidak ada lagi urusan pribadi di antara kalian. Terima kasih atas pengertiannya. Selamat siang." "TUT. TUT. Panggilan itu diputus. Telepon itu terlepas dari genggaman Ibu Ratna dan jatuh ke lantai. Kakinya terasa lemas, hingga ia terduduk di ubin yang dingin. Penolakan itu begitu telak, begitu formal, dan begitu kejam. Tidak ada lagi celah untuk memohon. Tidak ada lagi jalan untuk meminta belas kasihan. Nindi telah membangun sebuah benteng yang tinggi dan kokoh di sekelilingnya. Sebuah benteng yang terbuat dari pengacara, prosedur hukum, dan asisten pribadi. Pintu untuk kembali, bahkan hanya untuk sekadar meminta maaf, telah tertutup rapat dan dikunci selamanya. Saat itulah Ibu Ratna sadar, ia tidak hanya akan kehilangan rumahnya, ia telah kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pengampunan. Dan hukuman itu terasa jauh lebih berat daripada kemiskinan. 1 minggu berlalu sejak Rina pergi dan telepon Ibu Ratna ditolak mentah-mentah. Bayu akhirnya keluar dari kondisi mati surinya. Bukan karena ia sudah pulih, tetapi karena surat panggilan kedua dari pengadilan tiba, mengingatkannya bahwa waktu terus berjalan dan hari penghakimannya semakin dekat. Rasa takut yang melumpuhkan itu akhirnya bermutasi menjadi sebuah energi nekat untuk bertahan hidup. Ia tidak bisa lagi hanya duduk pasrah menunggu kehancuran datang menjemput. Ia sadar, meratapi nasib atau menyalahkan keadaan tidak akan mengubah apapun. Ia harus menghadapi kenyataan ini, dan untuk bisa menghadapinya, ia harus tahu siapa musuh yang sebenarnya sedang ia lawan. Selama ini ia hanya tahu Nindi punya seorang kakak yang kaya, tapi sekaya apa?
Seberapa besar kekuasaan mereka? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di kepalanya. Ia harus mencari tahu kebenarannya. Meskipun ia punya firasat buruk bahwa kebenaran itu akan sangat menyakitkan. Langkah pertamanya adalah mencoba mencari pengacara. Namun, setelah menghubungi beberapa kantor hukum kecil, ia langsung dihadapkan pada kenyataan pahit. Tidak ada pengacara yang mau bekerja tanpa uang muka, dan ia sama sekali tidak punya uang. Beberapa pengacara bahkan langsung menolak kasusnya begitu mendengar nama firma hukum Hartono Rekan sebagai lawannya, seolah nama itu sendiri adalah jaminan kekalahan. Merasa buntu di jalur hukum, Bayu beralih ke jalur investigasi pribadi. Ia mulai membongkar barang-barang lama, berharap menemukan petunjuk tentang masa lalu Nindi. Ia membuka kembali album foto pernikahan mereka. Dulu, ia tidak terlalu peduli dengan tamu dari pihak Nindi. Nindi hanya bilang keluarganya di kampung tidak bisa datang semua, jadi ia hanya mengundang beberapa kerabat jauh yang tinggal di Jakarta. Kini, saat ia mengamati kembali foto-foto itu, ia sadar betapa cerdiknya penyamaran mereka. Para tamu dari pihak Nindi, yang ia yakini sekarang adalah orang-orang suruhan keluarganya, semua berpakaian sangat sederhana dan tidak mencolok. Mereka berbaur dengan sempurna. Namun, di salah satu foto grup, ia menemukan wajah pria yang menjemput Nindi malam itu. Kakaknya, Arya. Di foto itu, Arya mengenakan kemeja batik biasa, tersenyum tipis sambil berdiri di barisan belakang. Tidak ada tanda-tanda kemewahan sama sekali. Bayu mencoba menghubungi beberapa teman lama yang ia kenal bersama Nindi di awal hubungan mereka. Tapi hasilnya nihil. Sebagian besar dari mereka memberikan jawaban yang mengambang dan terdengar tidak nyaman, seolah mereka tahu sesuatu tapi dilarang untuk bicara. Mereka dengan cepat mengalihkan pembicaraan atau menutup telepon dengan berbagai alasan. Bayu merasa seperti sedang berjalan di dalam labirin gelap, menabrak dinding di setiap belokan. Setelah menemui jalan buntu selama 2 hari, ia teringat pada Dani, teman satu angkatannya di universitas yang kini bekerja sebagai seorang jurnalis di salah satu media bisnis ternama. Dani adalah orang yang cerdas dan punya banyak koneksi. Dengan harapan terakhirnya, Bayu memberanikan diri untuk menghubunginya. Ia mengirimkan foto Arya yang ia potret dari album pernikahan melalui pesan singkat. Dan, sorry ganggu. Gue lagi ada masalah besar menyangkut keluarga mantan istri gue, Nindi. Gue perlu banget tahu siapa orang di foto ini. Lo kenal atau mungkin bisa cari tahu? Tulis Bayu, berusaha terdengar sesantai mungkin. Ia menunggu balasan dengan dada berdebar. 1 jam terasa seperti setahun. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Nama Dani muncul di layar. Bayu segera mengangkatnya. Bayu, sapa Dani dari seberang, nada suaranya terdengar aneh, campuran antara kaget dan prihatin. Lo serius nggak tahu siapa orang yang fotonya lo kirim tadi? Nggak tahu, Dan. Dia ngakunya kakaknya Nindi. Emang dia siapa? Desak Bayu tidak sabar. Terdengar helaan napas panjang dari Dani. Bayu, dengar baik-baik ya. Itu Arya Suryo Adinegoro. Nama itu terdengar asing di telinga Bayu. Suryo Adinegoro? Siapa itu? Lo beneran gak tahu? Ulang Dani, kali ini nadanya benar-benar tidak percaya. Dia itu putra mahkota Suryo Group. Pewaris tunggal dari kerajaan bisnis Wijoyo Suryo Adinegoro. Media, properti, perbankan, mereka ada di mana-mana. Bokapnya itu salah satu dari 10 orang terkaya di negara ini, mungkin di Asia Tenggara. Dan kalau orang itu adalah kakaknya Nindi, itu berarti. Dani tidak perlu melanjutkan kalimatnya. Kepala Bayu terasa seperti dihantam palu godam seberat 1 ton. Semua kepingan puzzle yang membingungkan itu kini menyatu dengan sekejap, membentuk sebuah gambaran yang begitu besar dan mengerikan hingga membuatnya tidak bisa bernapas. Suryo Group. Nama yang sama dengan perusahaan yang memutus kontrak kantornya. Bank Megah Nusantara. Bank yang membekukan semua kreditnya, yang ternyata sebagian besar sahamnya dimiliki oleh keluarga Suryo. Firma hukum Hartono Rekan. Firma hukum termahal di negeri ini yang hanya melayani para konglomerat. Mobil Alphard, pengawal pribadi, asisten yang menjawab telepon. Semuanya masuk akal sekarang. Jadi, Nindi, bisik Bayu dengan suara bergetar. Iya, B, sahut Dani dengan nada iba. Mantan istri lo itu kemungkinan besar adalah Anindita Suryo Adinegoro. Sang putri tunggal yang terkenal sangat menjaga privasinya dan tidak pernah mau diekspos media. Lo habis melakukan apa sama dia, Bayu? Bayu tidak menjawab. Ia menjatuhkan ponselnya begitu saja. Telinganya berdengung hebat, pandangannya kabur. Ia terhuyung-huyung masuk ke dalam rumah. Ibunya yang sedang duduk melamun di ruang tamu, menatapnya dengan cemas.
Kenapa kamu, Le? Kamu pucat sekali, tanya Ibu Ratna. Bayu menatap ibunya dengan tatapan kosong, tatapan orang yang sudah kehilangan semua harapan. Bu, ucapnya dengan suara serak dan parau, seolah setiap kata merobek tenggorokannya. Kita sudah selesai. Kita sudah benar-benar hancur. Apa maksudmu, Le? Jangan bicara yang tidak-tidak. Nindi, Bu, lanjut Bayu sambil tertawa kering, tawa orang gila. Wanita yang kita usir. Wanita yang kita sebut kampungan dan tidak berguna. Dia adalah Anindita Suryo Adinegoro. Putri dari Wijoyo Suryo Adinegoro. Salah satu orang terkaya dan paling berkuasa di negeri ini. Ibu Ratna terdiam, mencoba mencerna informasi itu. Mulutnya membuka dan menutup tanpa bisa mengeluarkan suara. Wajahnya yang tadi kuyu kini berubah menjadi seputih kain kafan. Kebenaran itu terlalu besar, terlalu dahsyat untuk bisa diterima oleh akal sehat mereka. Mereka tidak hanya telah menganiaya seorang wanita biasa. Mereka telah dengan bodohnya menyatakan perang terhadap sebuah dinasti. Bayu ambruk terduduk di lantai, punggungnya bersandar di sofa. Ibu Ratna juga terkulai lemas di kursinya. Keduanya duduk dalam keheningan yang mematikan, terperangkap dalam kengerian pemahaman baru mereka. Tidak ada lagi harapan. Tidak ada lagi jalan keluar. Yang ada hanyalah sebuah jurang penyesalan yang sangat dalam dan tak berdasar, siap menelan mereka bulat-bulat. Mereka akhirnya sadar, ini bukanlah sebuah gugatan cerai, ini adalah sebuah penghakiman. Dan vonisnya sudah lama dijatuhkan sejak malam mereka mengusir Nindi dari rumah itu. Kebenaran yang menampar itu tidak hanya meretakkan dunia Bayu dan ibunya, tetapi juga menghancurkannya hingga menjadi debu. Setelah mengetahui identitas asli Anindita, hari-hari mereka dipenuhi oleh ketakutan yang begitu mencekam hingga terasa nyata secara fisik. Setiap dering telepon membuat mereka tersentak. Setiap ketukan di pintu membuat jantung mereka seakan berhenti berdetak. Mereka menunggu datangnya surat Sita, menunggu hari di mana mereka akan benar-benar diusir dari rumah yang selama ini menjadi satu-satunya kebanggaan mereka. Bayu benar-benar hancur. Pria yang dulunya begitu congkak dan penuh percaya diri itu, kini lebih mirip bayangan. Ia kehilangan berat badan dengan drastis, kantung matanya menghitam, dan janggut serta kumisnya dibiarkan tumbuh tak terurus. Ia menghabiskan waktunya dengan duduk termenung di sudut ruangan, menatap kosong ke dinding, seolah jiwanya telah tercerabut dari raganya. Ia tidak lagi marah, tidak lagi mencoba mencari jalan keluar. Ia telah menerima takdirnya, ia kalah telak bahkan sebelum perang dimulai. Ibu Ratna, di sisi lain, bereaksi dengan cara yang berbeda. Setelah beberapa hari menangis tanpa henti, ketakutannya yang luar biasa bermetamorfosis menjadi sebuah energi putus asa. Ia tidak bisa menerima kekalahan ini begitu saja. Ia tidak bisa membayangkan hidup di jalanan, menjadi bahan gunjingan tetangga. Melihat putranya yang sudah seperti mayat hidup, ia sadar bahwa ialah yang harus bergerak. Jalur hukum sudah tertutup rapat, permohonan melalui telepon sudah ditolak mentah-mentah. Hanya tersisa satu jalan terakhir, sebuah pertaruhan pamungkas yang akan mengorbankan sisa-sisa harga diri mereka. Sore itu, ia mengguncang-guncang tubuh Bayu yang sedang melamun. Le, bangun. Kita tidak bisa diam saja seperti ini menunggu kiamat datang. Serunya dengan suara serak. Bayu menatapnya dengan pandangan kosong. Lalu kita harus bagaimana lagi, Bu? Semuanya sudah selesai. Belum? Potong Ibu Ratna dengan tatapan nanar yang dipenuhi kegilaan. Masih ada satu cara. Kita harus menemuinya langsung. Kita datangi rumah keluarganya. Kita harus memohon ampun di hadapannya. Bukan hanya memohon, Le. Kita harus bersujud di kakinya. Kita harus tunjukkan padanya bahwa kita benar-benar menyesal, sehina apapun itu. Mungkin jika dia melihat kita sudah tidak punya harga diri lagi, hatinya yang dulu sebaik itu akan luluh. Gagasan itu terdengar gila. Tetapi bagi Bayu yang sudah tidak memiliki apa-apa lagi untuk dipertaruhkan, gagasan gila itu terdengar seperti satu-satunya pilihan. Kebanggaan dan gengsi sudah menjadi kemewahan yang tidak lagi ia miliki. Dengan sisa-sisa tenaga yang ada, ia mengangguk setuju. Mereka mengumpulkan sisa uang tunai yang mereka miliki, cukup untuk memesan sebuah taksi online menuju alamat kediaman Suryo Adinegoro yang berhasil Bayu dapatkan dari temannya. Perjalanan itu terasa seperti perjalanan menuju tiang gantungan. Melewati jalanan kota yang ramai, mereka melihat betapa kontrasnya dunia mereka dengan dunia yang akan mereka masuki. Dari ganggang sempit dan bangunan kusam di lingkungan mereka, taksi itu perlahan memasuki kawasan perumahan elit di mana jalanannya lebar dan bersih, diapit oleh pepohonan rindang dan rumah-rumah megah yang tersembunyi di balik tembok tinggi. Bahkan sang sopir taksi pun berdecak kagum,
Tidak menyangka akan mendapat pesanan ke kawasan para miliarder ini. Akhirnya, taksi itu berhenti di depan sebuah gerbang hitam raksasa yang menjulang setinggi lebih dari 3 meter. Di atasnya terukir lambang keluarga Suryo Adinegoro dengan detail yang rumit. Dinding tinggi berlapis batu alam membentang sejauh mata memandang, dan beberapa kamera pengawas modern menyorot ke arah mereka. Sebuah pos keamanan yang tampak seperti bangunan kecil berdiri kokoh di samping gerbang, dengan 2 orang petugas berseragam safari yang berwajah tegas dan berbadan tegap. Pemandangan itu saja sudah cukup untuk membuat nyali mereka menciut. Dengan kaki gemetar, Bayu dan Ibu Ratna turun dari taksi. Mereka mendekati pos keamanan itu seperti 2 pesakitan yang akan menghadap raja. Salah satu petugas menghampiri mereka dengan tatapan selidik. "Selamat sore, ada yang bisa saya bantu?" tanyanya dengan nada formal. Pak, kami mau bertemu dengan Ibu Anindita Suryo Adinegoro," ucap Bayu terbata-bata. Petugas itu menatap mereka dari atas ke bawah, menilai penampilan mereka yang kuyu dan pakaian mereka yang sederhana. "Apakah sudah ada janji temu?" "Belum, Pak. Tapi tolong sampaikan pada beliau, Bayu dan ibunya datang. Ini sangat penting, Pak. Ini masalah hidup dan mati kami," mohon Ibu Ratna dengan suara memelas, kedua tangannya ditangkupkan di depan dada. Petugas itu berbicara sebentar melalui interkom. Beberapa saat kemudian ia kembali dengan jawaban yang sudah mereka duga. "Mohon maaf, Bapak dan Ibu. Ibu Anindita sedang tidak bisa menerima tamu dan tidak kenal dengan nama Bapak. Silakan Bapak dan Ibu meninggalkan tempat ini." Penolakan itu adalah pemicunya. Keputusasaan mereka meledak. Mereka menolak untuk pergi. Ibu Ratna mulai menangis histeris, berteriak-teriak memanggil nama Nindi. "Nindi, ini Ibu, Nak, tolong keluar, Nak. Maafkan Ibu, tolong jangan usir kami." Bayu juga ikut berteriak. "Nindi, aku mohon, Andy, beri aku kesempatan untuk bicara. Tolong." Aksi mereka membuat para petugas keamanan menjadi tegang. Mereka mencoba menenangkan Bayu dan ibunya, namun keduanya terus memberontak. Keributan di depan gerbang megah itu menarik perhatian beberapa pengendara yang lewat. Di tengah kekacauan itu, tiba-tiba terdengar suara dengungan mesin yang halus. Gerbang hitam raksasa itu perlahan-lahan mulai terbuka, bukan untuk mereka, melainkan untuk sebuah mobil yang hendak keluar. Mobil itu adalah Alphard hitam yang sama persis dengan yang menjemput Nindi malam itu. Jantung Bayu dan ibunya seakan berhenti berdetak. Mobil itu meluncur dengan anggun dan berhenti tepat di hadapan mereka, di antara mereka dan para petugas keamanan. Kaca jendela di sisi penumpang belakang turun dengan senyap. Di sanalah Anindita duduk. Penampilannya membuat napas mereka tercekat. Ia mengenakan setelan kerja berwarna navy yang tampak sangat mahal, rambutnya ditata rapi, dan wajahnya dipoles riasan tipis yang menonjolkan kecantikannya yang dewasa. Ia menatap mereka berdua, bukan dengan kemarahan atau kebencian, melainkan dengan ketenangan yang dingin, seolah sedang mengamati 2 serangga yang menyedihkan. Melihat Nindi yang begitu berbeda, begitu berkuasa, begitu tak terjangkau, pertahanan terakhir Bayu dan ibunya runtuh seketika. Tanpa dikomando, tanpa berpikir panjang, mereka berdua menjatuhkan diri ke tanah. Di atas aspal yang panas dan berdebu, di hadapan para petugas keamanan yang terperangah, mereka bersujud. Dahi Ibu Ratna benar-benar menyentuh tanah, sementara ia menangis meraung-raung. "Nindi, ampun, Nak, ampuni Ibu. Ibu salah, Ibu hilaf. Tolong jangan ambil rumah kami, Nak. Hanya itu satu-satunya yang kami punya. Ibu mohon padamu," ratapnya, suaranya parau dan menyayat hati. Bayu juga melakukan hal yang sama, dahinya menempel di aspal yang kasar. Harga dirinya sebagai laki-laki telah menguap tak bersisa. "Maafkan aku, Andy, aku mohon maaf. Aku bodoh, aku brengsek. Aku menyesal, Nindi. Kembalilah padaku, aku janji akan berubah. Aku akan ceraikan Rina, aku akan melakukan apapun yang kamu mau. Tapi tolong, tarik kembali gugatanmu." Mereka terus meratap dan bersujud, menciptakan pemandangan yang begitu menyedihkan sekaligus menjijikan. Nindi membiarkan mereka seperti itu selama beberapa saat, membiarkan penghinaan itu meresap sepenuhnya ke dalam tulang sumsum mereka. Akhirnya, ia berbicara. Suaranya tidak berteriak, hanya terdengar jelas dan tenang dari dalam mobil yang sunyi. "Angkat kepala kalian dan lihat aku." Dengan gemetar, mereka mengangkat wajah mereka yang sudah kotor oleh debu dan air mata. "Dulu," kata Nindi dengan nada datar, "di dalam rumah yang kalian perjuangkan itu, kalian menyuruhku untuk angkat kaki. Kalian menatapku dengan penuh kemenangan saat aku berjalan keluar hanya dengan 1 koper kecil. Sekarang, lihatlah diri kalian.
Bersujud di jalanan, mengotori wajah kalian di atas aspal, hanya demi sebuah bangunan mati. Ia berhenti sejenak, tatapannya yang dingin menelanjangi jiwa mereka. Ternyata, harga diri yang selalu kalian bangga-banggakan itu, nilainya jauh lebih murah dari dugaanku. Setiap kata yang diucapkan Nindi terasa seperti cambukan bagi Bayu dan ibunya. Kata-kata itu tidak diucapkan dengan emosi, dan justru itulah yang membuatnya 1000 kali lebih menyakitkan. Kalian memintaku untuk kembali? Sebuah senyum tipis yang penuh ironi tersungging di bibir Nindi. Untuk kembali ke dalam sangkar yang sama? Tidak, terima kasih. Urusan kita sudah selesai sejak malam kalian memilih dia. Dan permohonan kalian, ditolak. Setelah mengucapkan kalimat terakhir yang seperti vonis mati itu, kaca jendela mobil mulai bergerak naik. Mobil Alphard itu kemudian melaju dengan pelan, melewati samping mereka yang masih berlutut di tanah, lalu menghilang di tikungan jalan, membawa serta sisa-sisa harapan terakhir mereka. Bayu dan Ibu Ratna ditinggalkan begitu saja di jalanan, berlutut dalam kehampaan yang memekakan. Para petugas keamanan, dengan ekspresi canggung, meminta mereka untuk segera pergi dari depan gerbang. Dengan tubuh lunglai dan jiwa yang telah mati, mereka berjalan gontai menjauh dari kawasan megah itu, kembali ke dunia mereka yang suram. Perjalanan pulang terasa 100 kali lebih berat. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Mereka telah memainkan kartu terakhir mereka dan kalah secara absolut. 1 bulan kemudian, hari yang mereka takuti pun tiba. Surat perintah pengosongan rumah dieksekusi. Beberapa petugas pengadilan datang bersama dengan perwakilan dari pihak bank. Di bawah tatapan penasaran dan bisik-bisik para tetangga, Bayu dan ibunya mengemasi barang-barang mereka yang tidak seberapa ke dalam beberapa kotak kardus bekas. Perabotan mewah yang dulu dibeli Nindi, televisi layar datar, sofa empuk, semuanya ditinggalkan karena akan ikut disita. Mereka hanya membawa pakaian dan beberapa perabot tua. Ibu Ratna, wanita yang dulu paling peduli dengan citranya di mata tetangga, kini hanya bisa menundukkan kepala dalam-dalam, menahan malu yang tak terhingga. Mereka pindah ke sebuah rumah kontrakan petak di sebuah perkampungan padat penduduk di pinggiran kota. Hanya ada 1 ruangan kecil yang berfungsi sebagai ruang tidur sekaligus ruang tamu, dengan 1 kamar mandi sempit di belakangnya. Dindingnya berjamur, catnya mengelupas, dan suara bising dari tetangga sebelah seolah tidak pernah berhenti. Ini adalah neraka dunia bagi Ibu Ratna, sebuah penurunan status sosial yang begitu drastis dan brutal. Ia lebih banyak menghabiskan waktunya dengan duduk melamun. Tatapannya kosong, seolah jiwanya telah tertinggal di rumah lamanya. Bayu, yang tidak punya pilihan lain, terpaksa menelan gengsinya dan mencari pekerjaan apapun yang bisa ia dapatkan. Tanpa ijazah asli yang ia duga ikut disita dan dengan nama yang kemungkinan besar sudah masuk daftar hitam di dunia korporat, ia hanya bisa mendapatkan pekerjaan sebagai kuli angkut di sebuah gudang distributor minuman. Setiap hari ia harus mengangkat beban berat, bermandi keringat, dengan upah harian yang hanya cukup untuk makan dan membayar sewa kontrakan. Punggungnya sakit, tangannya kapalan, dan hatinya hancur setiap kali teringat posisinya dulu sebagai seorang manajer. Sementara itu, di puncak gedung pencakar langit di pusat kota, Anindita Suryo Adinegoro sedang memimpin sebuah rapat dewan direksi. Mengenakan blazer berwarna putih gading yang elegan, ia berdiri di depan layar presentasi raksasa, menjelaskan strategi peluncuran proyek properti terbaru dari Suryo Land dengan percaya diri dan lugas. Para direktur senior, pria-pria yang usianya jauh di atasnya, mendengarkan dengan saksama dan penuh kekaguman. Nindi tidak hanya kembali, ia telah terlahir kembali menjadi versi terbaik dari dirinya. Seorang wanita karir yang cerdas, tangguh, dan berkarisma. Perceraiannya sudah lama selesai. Rumah dan mobil sitaan itu telah ia jual melalui perusahaan dan keuntungannya ia sumbangkan sepenuhnya ke beberapa panti asuhan atas nama almarhum orang tuanya di masa lalu. Ia tidak mau menyimpan apapun yang bisa mengingatkannya pada masa lalu yang kelam itu. Hidupnya kini diisi dengan jadwal yang padat, tantangan bisnis yang menarik, dan makan malam hangat bersama keluarganya. Sesekali, ia makan siang bersama Adrian, seorang arsitek muda brilian yang menjadi mitra kerjanya di proyek baru. Adrian adalah pria yang sopan, menghargai pemikirannya, dan menatapnya dengan kekaguman tulus, bukan dengan nafsu atau perhitungan. Nindi tidak terburu-buru, namun ia mulai bisa membuka hatinya kembali pada kemungkinan akan adanya kebahagiaan baru di masa depan. 1 tahun berlalu. Kehidupan terus berjalan. Suatu sore yang terik, Bayu baru saja pulang dari pekerjaannya. Dengan langkah gontai dan pakaian yang basah oleh keringat, ia berjalan melewati sebuah perempatan jalan yang ramai. Langkahnya tiba-tiba terhenti. Matanya terpaku pada sebuah papan reklame digital raksasa yang baru dipasang di atas salah satu gedung. Reklame itu menampilkan iklan sebuah kawasan hunian vertikal super mewah bernama
The Suryo Residences. Dan wajah yang menjadi bintang dari iklan itu, yang tersenyum dengan anggun dan penuh wibawa, adalah wajah Anindita. Fotonya begitu besar, begitu megah, begitu bersinar. Ia tampak seperti seorang ratu yang sedang memandang rendah kota dari singgasananya di langit. Bayu berdiri mematung di tengah keramaian, tidak peduli dengan orang-orang yang menabraknya. Ia menatap wajah di papan reklame itu, wajah wanita yang pernah memasak untuknya, mencucikan bajunya, dan memijat kakinya saat ia lelah. Wanita yang cintanya ia hianati, yang pengabdiannya ia injak-injak, dan yang dengan bodohnya ia usir dari hidupnya. Saat itulah, pukulan penyesalan yang paling telak menghantamnya. Ia sadar, ia tidak hanya kehilangan harta, rumah, dan status. Ia telah kehilangan seorang wanita luar biasa yang seharusnya bisa menjadi pasangan hidupnya, yang bisa membawanya terbang tinggi, namun malah ia seret jatuh bersamanya ke dalam lumpur. Ia melanjutkan perjalanannya pulang ke kontrakan sempitnya. Ibunya masih sama, duduk di depan televisi tua yang gambarnya berbintik, menonton sinetron dengan tatapan kosong. Bayu menjatuhkan dirinya di atas tikar lusuh, punggungnya terasa mau patah. Tapi rasa sakit di punggungnya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan rasa sakit yang menggerogoti jiwanya. Malam itu, dan malam-malam seterusnya hingga akhir hayat mereka, Bayu dan ibunya hidup dalam penjara penyesalan abadi. Setiap hari mereka dihantui oleh bayangan Anindita, bukan lagi sebagai istri yang lemah, melainkan sebagai sosok ratu di papan reklame yang seolah menertawakan kebodohan mereka. Mereka terjebak dalam siklus pertanyaan tanpa akhir. Bagaimana jika dulu aku lebih menghargainya? Bagaimana jika dulu aku tidak berselingkuh? Bagaimana jika malam itu aku tidak mengusirnya? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak akan pernah terjawab, menjadi gema kosong yang akan menyiksa mereka selamanya di dalam neraka yang mereka ciptakan sendiri.